Perintah Kaisar Naga bab 21-40. Bab 21 mencuri kunci. Setelah mencuri kuncinya, Chen Ping mengerutkan kening, "Saya benar-benar pemilik di sini, saya memiliki kunci rumah di dalam," kata Chen Ping dan mengeluarkan kuncinya. Kunci ini diberikan kepada Chen Ping oleh Su Wenzong. Kuncinya bertatahkan logo emas Teluk Panlong, sangat halus dan keaslian kuncinya dapat dilihat secara sekilas. Penjaga keamanan mengambil kunci dan melihatnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chen Ping lagi. "Katakan padaku, dari mana kunci ini berasal?" "Ini adalah kunci villa di puncak Teluk Panlong. Villa ini adalah yang paling mahal. Dibeli oleh Tuan Su." "Mengapa? Mungkin itu akan ada di tanganmu?" Chen Ping terkejut ketika mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa villa yang diberikan Su Wenzong kepadanya adalah yang paling mahal. Di Teluk Panlong, hadiah ini sungguh tidak sedikit. "Inilah yang diberikan Presiden Su kepada saya," kata Chen Ping jujur. "Omong kosong, menurutku kalau kamu mencuri atau memungutnya, bagaimana bisa diberikan kepadamu?" teriak satpam tajam, lalu melambaikan tangannya, dan 4 atau 5 satpam mengelilinginya. "Awasi mereka, aku akan menelepon." Penjaga keamanan baru saja memerintahkan, lalu buru-buru pergi membawa kunci mobil. Melihat ini, Chen Baoguo buru-buru menyeret Tang Honying keluar dari taksi, dan sopir taksi itu juga ketakutan, meletakkan barang-barang Chen Ping, dan pergi. "Chen Ping, ada apa? Apa yang terjadi?" Tang Honying tidak bisa melihatnya, jadi dia hanya bisa bertanya dengan bingung. "Bu, tidak apa-apa. Kita akan masuk sebentar lagi. Ini hanya pemeriksaan rutin. Keamanan Teluk Panlong sangat ketat." Chen Ping menghibur Tang Honying. "Tentu saja, ini adalah area villa terbaik di Hongcheng. Ibu bisa mencium wangi bunga di sini." Tang Honying tampak bersemangat. Chen Baoguo memandang Chen Ping dengan marah. Sekarang mereka dihentikan dan dikelilingi oleh penjaga keamanan, jelas ada yang tidak beres. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping akan punya teman untuk meminjamkannya rumah di Teluk Panlong. Pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz hitam perlahan berhenti di depan Chen Ping dan yang lainnya. "Hei, bukankah ini Chen Ping? Mengapa keluargamu datang ke sini? Kamu masih punya banyak barang. Mungkinkah kamu pindah untuk tinggal di Teluk Panlong?" Pintu mobil terbuka, dan Fu Wei turun dari mobil. Kopilot menatap Chen Ping dengan wajah sinis. Kemudian Geng Sanshan dan Jiang Wenjing juga turun dari mobil. Mereka bertiga memandang keluarga Chen Ping dengan bercanda. Mereka juga datang ke Teluk Panlong untuk berjalan-jalan, terutama karena Geng Sanshan ingin memamerkan rumah pernikahan yang dibeli Xiao Lei di Teluk Panlong, jadi dia membawa Fu Wei dan Jiang Wenjing ke sini. Ternyata adegan seperti itu kebetulan terjadi, dan mereka bertiga kebetulan menyaksikan keseruannya. Chen Ping menatap ketiga orang itu dengan dingin, tapi mengabaikan mereka. "Apa yang terjadi di sini?" Geng Sanshan bertanya kepada penjaga keamanan. Penjaga keamanan melihat Geng Sanshan mengenakan pakaian indah dan mengendarai Mercedes-Benz, jadi dia tidak berani menyinggung perasaannya, jadi dia berbisik, "Nona, orang-orang ini mengatakan mereka adalah pemilik Teluk Panlong. Dia pun mengeluarkan kunci villa yang ada di dalamnya. Kapten, kami curiga mereka telah mengambil atau mencuri kuncinya, jadi kami pergi untuk memeriksanya." Begitu kata-kata penjaga keamanan keluar, ketiga Geng Sanshan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Chen Ping, kamu benar-benar berbakat. Kamu mengambil kunci villa dan berlari untuk mengatakan bahwa kamu adalah pemiliknya. Apakah Anda sendiri bodoh, atau Anda menganggap orang lain bodoh?" Fu Wei tersenyum, matanya penuh sarkasme. "Tahukah kamu berapa harga villa di sini? Bisakah Anda membelinya? Mengandalkan ayahmu yang penyapu jalan, aku tidak akan bisa membelikanmu villa di sini dalam 100 tahun. Jiang Wenjing tidak dapat menahan tawanya. "Cepat dan usir orang-orang ini, terutama orang ini. Dia adalah tahanan reformasi melalui kerja paksa yang baru dibebaskan hari ini. Jika Anda membiarkannya masuk, itu akan mempengaruhi reputasi penjara." Masyarakat. Geng Sanshan menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata. Bab 22 memalukan. Setelah mendengar penghinaan tersebut, beberapa penjaga keamanan menjadi gugup dan mengeluarkan tongkat mereka. Jika Chen Ping benar-benar seorang tahanan reformasi melalui kerja paksa yang baru saja dibebaskan, maka pemilik komunitas pasti akan merasa tidak nyaman jika mereka mengetahuinya. Itu lalu mereka, penjaga keamanan, tapi itu akan menjadi nasib buruk. "Chen Ping, mengapa kamu tidak membawa ibumu yang buta dan ayah penyapu jalanmu dan segera keluar dari sini? Apakah kamu benar-benar membutuhkan keamanan untuk mengambil tindakan sebelum kamu pergi?" Fu Wei memandang Chen Ping sambil mencibir. "Apa katamu?" Chen Ping mau tidak mau mengepalkan tinjunya ketika dia mendengar Fu Wei berbicara tentang orang tuanya. "Apa, kamu masih ingin memukulku?" Fu Wei tidak takut sama sekali, dia tidak bisa menahan tawa, dan berjalan ke arah Chen Ping. "Aku tahu kamu belajar di penjara, tapi tahukah kamu di mana tempat ini? Beranikah kamu, apakah kamu ingin melakukannya? Percaya atau tidak, aku akan mengirimmu masuk." Fu Wei terlihat sombong dan mendorong Chen Ping dengan keras. "Chen Ping, ayo pergi, ayo pergi." Tang Honying meraih lengan Chen Ping dan berkata dengan suara memohon. Dia takut Chen Ping menimbulkan masalah.
Dia tahu bahwa Chen Ping baru saja dibebaskan hari ini dan memiliki catatan kriminal. Jika dia dikirim ke penjara lagi karena berkelahi, Tang Honing benar-benar tidak akan memiliki keberanian untuk hidup. Wajah Chen Baoguo berubah menjadi hijau karena marah saat ini. Dia memelototi Chen Ping dan berkata, kembalilah tanpa mengambil barang-barang itu. Memalukan. Chen Baoguo mulai mengemasi barang-barangnya dan hendak membawanya kembali. Dia benar-benar tidak sanggup kehilangan orang ini. Fu Wei mengutuk Chen Ping dengan kejam. Oke, cepat masuk ke mobil. Berbicara dengan orang seperti ini merendahkan? Geng Sanshan menelepon Fu Wei, lalu mereka bertiga masuk ke dalam mobil dan langsung menuju ke area Villa Teluk Panlong. Bu, tunggu sebentar, villa ini benar-benar dipinjamkan kepadaku oleh seorang teman. Chen Ping membujuk Tang Honing untuk tidak khawatir. Tunggu apa lagi? Menunggu beberapa saat untuk dipermalukan dan dikalahkan? Chen Baoguo berteriak pada Chen Ping. Chen Ping membuka mulutnya untuk membalas, dan ingin bertengkar dengan ayahnya, tetapi melihat kepala ayahnya yang berambut putih, Chen Ping menelan kata-katanya ketika dia mencapai mulutnya. Kembali. Pada saat ini, Kapten Keamanan yang membawa kunci bergegas kembali. Setelah melihat Chen Ping, dia langsung berkata dengan wajah tersanjung, Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Kami melakukan kesalahan. Sial. Sekarang kami akan mengirimkannya kamu bangun. Setelah selesai berbicara, Kapten Keamanan berteriak kepada penjaga keamanan yang memegang tongkat, singkirkan tongkatnya, pergi mengemudi, dan kirim keluarga Tuan Chen masuk. Oh. Beberapa penjaga keamanan mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu mengendarai mobil, memasukkan barang-barang ke dalam mobil, dan mengirim Chen Ping dan keluarganya ke Teluk Panlong. Di dalam mobil, wajah Chen Baoguo berubah lagi dan lagi. Dia ingin berbicara dengan Chen Ping, tapi dia tidak bisa. Aku tidak tahu harus berkata apa. Chen Ping, aku tidak menyangka itu benar. Teman macam apa kamu, yang berani meminjamkanmu villa seperti itu? Tang Honing sedang duduk di dalam mobil, mencium wangi bunga di area Villa Teluk Panlong, belum lagi betapa bersemangatnya dia. Bu, jika ada kesempatan, saya akan mengizinkanmu bertemu teman saya. Chen Ping tahu bahwa Tang Honing penasaran, jadi dia berencana mencari kesempatan bagi Suyuki untuk bertemu orang tuanya. Di depan sebuah villa di tengah gunung di Teluk Panlong, mobil geng Sanshan berhenti, dan ketiga orang itu keluar dari sana. Mobil. Sanshan, kamu, aku sangat senang, villa ini sangat mewah, dan pemandangan ini, jika aku memiliki rumah seperti ini, aku ingin hidup 10 tahun lebih sedikit. Jiang Wenjing memandangi villa di depannya dengan rasa iri di matanya. Apa ini? Villa Panlongwan ini semakin mahal seiring naiknya. Yang paling mahal adalah villa di atap. Saya tidak tahu siapa yang membeli itu, aku membelinya. Kata geng Sanshan sambil melihat ke arah puncak gunung. Bab 23 hanya nasib buruk. Ini bukan keberuntungan. Pada saat ini, sebuah mobil lewat di depan mereka, jendela terbuka, dan wajah Chen Ping terungkap, dengan sedikit cibiran di wajahnya, menatap ketiga geng Sanshan. Chen Ping, bukankah orang di dalam mobil itu Chen Ping? Fu Wei adalah orang pertama yang melihat Chen Ping dan berteriak keras. Geng Sanshan dan Jiang Wenjing juga menemukan Chen Ping saat ini melihat cibiran di wajah Chen Ping, geng Sanshan menjadi sangat marah. Bagaimana orang ini bisa masuk? Apakah penjaga keamanan ini tidak berguna? Geng Sanshan meraung. Mungkinkah orang ini benar-benar pemiliknya? Tidakkah kamu melihat bahwa penjaga keamanan sedang mengemudikan mobil untuk mengirim mereka masuk? Jiang Wenjing mengerutkan kening dan berkata dengan kebingungan di wajahnya. Mereka masih mengemudi menuju gunung. Apakah villa mereka masih di atas sana? Fu Wei juga mengangkat kepalanya dan melihat kendaraan melaju semakin jauh, semakin tinggi. Tidak mungkin, maka sangat mustahil bagi Chen Ping untuk membeli rumah di sini. Saya paling tahu detail keluarganya. Geng Sanshan menyangkalnya dengan tegas. Dia tahu bahwa Chen Ping tidak memiliki uang untuk membeli rumah di sini. Mungkinkah keluarga Su memberikannya kepadanya? Saya ingat Tuan Su berkata bahwa Chen Ping sepertinya telah menyelamatkan nyawanya. Jiang Wenjing menganalisisnya dengan cermat. Itu mungkin. Fu Wei mengangguk, saya tidak tahu nasib buruk macam apa yang dialami orang ini, tapi dia benar-benar menyelamatkan nyawa Tuan Su. Jika tidak, Chen Ping pasti akan mati di Hotel Regal hari ini. Geng Sanshan menggigit keras. Dia mengertakkan gigi, lalu membuka pintu mobil dan berkata, ikuti saya dan lihat. Geng Sanshan ingin melihat apakah Chen Ping benar-benar memiliki rumah di Teluk Panlong. Mercedes-Benz geng Sanshan mengikuti di belakang, menyaksikan mobil Chen Ping dan yang lainnya melaju menuju puncak gunung. Ini. Bukankah rumah Chen Ping yang termahal di puncak gunung? Jiang Wenjing berkata dengan kaget ketika dia melihat mobil di depannya melaju menuju puncak gunung. Bagaimana mungkin? Rumah di puncak gunung itu bernilai setidaknya 100 juta. Bahkan jika Chen Ping dan miliknya keluarga dijual, dia tidak mampu membelinya. Itu adalah hadiah dari keluarga Su, dan tidak mungkin bermurah hati dengan memberikan rumah senilai 100 juta yuan. Fu Wei tidak percaya. Tapi tak lama kemudian, mobil di depan benar-benar melaju ke puncak gunung, tapi Mercedes-Benz geng Sanshan dihentikan.
Halo Nona, Anda tidak bisa maju karena puncaknya pribadi. Tempat. Seorang penjaga keamanan menghentikan mobil geng Sanshan. Chen Ping telah lama memperhatikan bahwa geng Sanshan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Melihat mereka dihentikan, Chen Ping menunjukkan cibiran di wajahnya. Setelah mencapai puncak gunung, seluruh puncak gunung-gunung itu diselimuti awan dan kabut. Rasanya seperti negeri dongeng. Chen Baoguo dan Chen Ping tercengang oleh pemandangan itu. Tang Honying tidak bisa melihatnya, tetapi dia merasakan udara segar di sekitarnya dan wajahnya penuh mabuk. Beberapa penjaga keamanan memindahkan Chen Ping dan barang-barangnya ke dalam rumah. Setelah menyimpannya, Kapten Keamanan meminta maaf lagi kepada Chen Ping sebelum pergi. Bu, kamu dan ayahmu akan tinggal di sini mulai sekarang. Udara di sini sangat bagus, cocok agar kamu bisa pulih. Chen Ping meraih tangan Tang Honying dan berjalan menuju villa. Ketika Chen Baoguo memasuki villa, dia tercengang. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu indah dalam hidupnya. Saat ini, Chen Baoguo membuka mulutnya, dia ingin meminta maaf kepada Chen Ping. Lagi pula, dia telah salah paham, tetapi sekeras apapun dia berusaha, Chen Baoguo tidak dapat mengatakannya. Setelah berjalan mengelilingi ruangan, Chen Ping berkata, "Ayah, Ibu, aku akan mengantarmu keluar. Jalan-jalan dan kenali jalannya, agar tidak tersesat saat itu." Oke, beritahu Ibu baik-baik. Meskipun Ibu tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakannya. Tang Honying tersenyum dengan kerutan di seluruh wajahnya. Bu, jangan khawatir, saya pasti akan menyembuhkan matamu. Chen Ping membawa orang tuanya keluar dari villa dan menikmati pemandangan indah di puncak gunung. Bab 24 bertemu orang tua. Saat bertemu dengan orang tuanya, Chen Ping memperkenalkan Tang Honying, sambil merasakan perasaan menyegarkan dari alam, yang juga bercampur dengan energi spiritual. Anda harus tahu bahwa Chen Ping membutuhkan energi spiritual untuk berlatih. Energi spiritual di sini jelas jauh lebih kaya daripada di bawah sana, yang lebih membantu Chen Ping untuk berlatih. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berlatih. Chen Ping hanya bisa menghela nafas. Apa katamu? Tang Honying bertanya. Oh, tidak apa-apa. Aku bilang ini benar-benar tempat yang bagus untuk pensiun. Chen Ping tersenyum ringan. Ketika mereka berbelok ke jalan asal mereka menemukan bahwa ketiga geng Sanshan belum pergi. Pada saat itu, mereka bertiga melihat Chen Ping muncul, dan semuanya memusatkan perhatian pada Chen Ping. Chen Ping memandang geng Sanshan dan yang lainnya dengan cibiran di wajahnya. Mereka dipisahkan oleh sebuah gerbang di tengahnya, namun gerbang ini menjadi simbol dari dua identitas. Chen Ping menatap mereka bertiga dengan tatapan jijik. Geng Sanshan memandang Chen Ping seperti itu dan mengertakkan gigi karena marah, dia tidak tahu bagaimana Chen Ping menjadi pemilik villa di puncak gunung. Chen Ping, kamu adalah teman yang baik. Aku bersedia meminjamkanmu villa yang bagus. Ketika aku punya waktu, aku akan mengajakmu makan bersama temanku. Tang Honying tidak tahu bahwa geng Sanshan adalah di depannya, jadi dia menoleh ke Chen Ping kata. Oke. Chen Ping mengangguk. Sial, ternyata aku meminjamnya. Kukira itu miliknya. Ketika geng Sanshan mendengar ini, dia merasa sangat senang. Aku bertanya pada teman-temanku. Villa ini milik keluarga Su. Sepertinya Chen Ping meminjamnya untuk pamer. Kata Fu Wei sambil memegang ponselnya dan melihat informasi di dalamnya. Orang ini menyelamatkan nyawa Su Wenzong. Dia berencana untuk tinggal bersama keluarga Su selama sisa hidupnya. Dia bahkan meminjam villa untuk pamer. Jiang Wenjing mencibir. Ketiga orang itu memandang Chen Ping dengan jijik, sekarang tidak lagi merasa seperti kurcaci. Bahkan jika aku meminjam villa, aku lebih baik darimu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu datanglah. Mendengar ejekan masam dari ketiga orang itu, Chen Ping mengaitkan tangannya ke arah mereka. Chen Ping, jangan bangga, aku tidak percaya keluarga Su akan melindungimu seumur hidupmu. Geng Sanshan meludah dengan keras, berbalik dan pergi. Mereka tidak menyukai cara mereka memandang Chen Ping. Chen Ping, jangan berhubungan lagi dengan geng Sanshan itu di masa depan. Wanita seperti itu adalah ular dan kalajengking. Siapapun yang mendekat akan digigit. Tang Honying membujuk Chen Ping setelah mendengar suara geng Sanshan. Bu, begitu, ayo kita berkeliling. Chen Ping membantu Tang Honying terus berkeliling, dan Chen Baoguo mengikuti di belakang dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah lelah berbelanja, saya kembali ke villa untuk beristirahat, ketika sebuah Porsche merah berhenti di depan gerbang villa. Chen Ping melihatnya dan melihat Su Yuki ada di sini. Nona Su, kenapa kamu ada di sini? Chen Ping bertanya dengan heran. Jangan selalu memanggilku Nona Su, aku punya nama, panggil aku Yu Hanyaki. Su Yuki berkata kepada Chen Ping, saya mendengar penjaga keamanan di sini menelpon dan mengatakan bahwa dia mencurigai Anda mencuri kunci dan menghentikan Anda. Saya takut terjadi kesalahpahaman, jadi saya bergegas. Ketika Chen Ping melihat bahwa Su Yuki datang ke sini khusus untuk masalah ini, dia merasa bersyukur dan berkata, tidak apa-apa. Kesalahpahaman telah dijelaskan dengan jelas, tetapi ada sesuatu yang saya masih memerlukan bantuan Anda. Ada apa? Beritahu aku. Su Yuki mengangguk.
Saya memberitahu orang tua saya bahwa rumah itu dipinjam. Anda kebetulan ada di sini, jadi Anda masuk untuk membantu saya mengurusnya. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda meminjamkan rumah itu kepada saya. Ada banyak hal yang tidak saya lakukan. Aku tidak ingin orang tuaku tahu. Chen Ping berkata dengan suara rendah. Ini mudah ditangani. Suyuki tersenyum tipis, berpikir untuk masuk ke villa, tetapi setelah mengambil 2 langkah, Suyuki tiba-tiba berbalik dan menatap Chen Ping. Katakan padaku, apakah ini termasuk bertemu orang tuaku? Chen Ping terdiam beberapa saat dan membeku di tempat. Bab 25. Ada sesuatu dalam kata-kata, aku bercanda denganmu, itu membuatmu takut. Suyuki tersenyum dan berjalan ke villa. Chen Ping tersenyum kecut dan mengikutinya. Faktanya, setelah Suyuki baru saja mengucapkan kata-kata itu untuk bertemu orang tuanya, hati Chen Ping benar-benar berdebar-debar. Dia hanyalah orang biasa yang sangat biasa, dan Suyuki adalah wanita tertua dari keluarga Su. Perbedaan identitas mereka terlalu besar, jadi Chen Ping sedikit takut. Ayah, Bu, ini teman yang kusuruh meminjamkan rumah kepadaku, Suyuki. Memasuki villa, Chen Ping memperkenalkan Chen Baoguo dan Tang Honing. Setelah mendengar bahwa rumah itu milik orang lain, Tang Honing dan Chen Baoguo yang sedang duduk di sofa segera berdiri. Halo Paman, halo Bibi, saya datang ke sini terburu-buru, dan saya tidak membelikan hadiah apapun untuk kalian berdua. Suyuki berkata dengan sangat sopan. Nona Su, sama-sama. Anda bisa meminjamkan rumah yang bagus untuk keluarga saya, Chen Ping. Keluarga kami tidak tahu harus berkata apa. Jika bukan karena Anda, kami mungkin tidak akan pernah bisa hidup di tempat seperti itu. Rumah yang bagus dalam hidup kita, kata Tang Honing. Setelah selesai berbicara, dia mendorong Chen Baoguo di sampingnya. Orang tua, cepat tuangkan teh untuk Nona Su. Oh. Chen Baoguo mengangguk dengan tergesa-gesa. Chen Baoguo baru saja tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Ping memiliki teman yang begitu cantik, dan dilihat dari pakaian dan temperamen Suyuki, dia pasti putri dari keluarga kaya, dan dia juga keluarga kaya. Mustahil untuk membeli villa Panlongwan. Jika Chen Baoguo mengetahui bahwa Suyuki adalah putri Su Wenzong, orang terkaya di Hongcheng, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Paman, jangan terlalu sibuk, aku bisa melakukannya sendiri. Suyuki bergegas menemuinya dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Lalu dia menuangkan secangkir teh kurma merah lagi untuk Chen Baoguo dan Tang Honing. Ini rumah Suyuki, tentu saja dia tahu di mana barang-barang disimpan. Paman, Bibi, ini teh jujube. Rasanya sedikit manis, tetapi sangat efektif dalam menurunkan lemak dan tekanan darah. Cocok untuk diminum oleh orang-orang lanjut usia. Suyuki meletakkan teh di depan Chen Baoguo dan Tang Honing. Nona Su terlalu sopan. Meski saya tidak bisa melihatnya, saya bisa mendengarnya dari suaranya. Nona Su adalah wanita cantik dengan hati yang baik. Jika ada yang bisa menikahi Nona Su, itu akan menjadi berkah dalam 8 kehidupan. Tang Honing berkata dengan memikirkan sesuatu. Tidak peduli apa status Suyuki, bisa meminjamkan villa yang begitu berharga kepada Chen Ping, itu membuktikan bahwa dia tidak membenci Chen Ping, dan bahkan memiliki kesan yang baik terhadap Chen Ping. Jika tidak, teman biasa, siapa yang akan meminjamkan villa yang sangat berharga? Jadi Tang Honing memikirkan apa yang dikatakan Suyuki, untuk mengetahui apa maksud Suyuki. Bibi, aku tidak sebaik yang kamu katakan. Faktanya, aku memiliki temperamen yang buruk. Chen Ping mengira aku memiliki temperamen yang buruk dan bahkan membentakku. Bagaimana mungkin Suyuki gagal memahami arti kata-kata Tang Honing, jadi dia tersenyum dan berkata setengah bercanda. Benarkah? Tang Honing tertegun, dan segera melambai ke Suyuki dan berkata, Nona Su, duduklah di sini bersamaku. Sebenarnya, Chen Pingku biasanya cukup jujur, tapi terkadang dia seperti keledai yang keras kepala. Ini adalah terserah dia. Jika dia berani membentakmu, katakan padaku dan aku akan memberinya pelajaran untukmu. Ketika Suyuki mendengar ini, dia terkikik seperti keledai yang keras kepala. Sambil tertawa, Suyuki tidak lupa untuk lihat Chen Ping, membuat Chen Ping terlihat malu. Bu, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Aku masih sibuk dan tidak punya waktu untuk duduk dan mengobrol denganmu. Chen Ping berencana membiarkan Suyuki pergi, kalau tidak, dia mungkin tidak tahu apa lagi yang akan dikatakan Tang Honing nanti. Tidak apa-apa, aku suka mengobrol dengan Bibi. Suyuki sebenarnya duduk di sebelah Tang Honing. Pada saat ini, Tang Honing tersenyum lebar, meraih tangan Suyuki, dan keduanya mulai mengobrol. Mereka mengobrol lebih dari 2 jam, sampai hari gelap dan Suyuki pergi. Bab 26. Pelatihan Ki Chen Ping, Nona Su benar-benar baik. Anda dapat mengetahui dari pidatonya bahwa dia adalah wanita kaya, tetapi dia tidak memiliki sikap sama sekali. Anda harus bekerja keras. Suyuki berjalan kembali dan Tang Honing berkata kepada Chen Ping. Bu, kami hanya teman biasa. Kata Chen Ping tak berdaya. Chen Ping, menurutku Nona Su juga cukup baik. Dengarkan ibumu dan bekerja lebih keras. Ayahmu tidak pernah salah.
Pada saat ini, Chen Baoguo juga berbicara. Anda harus tahu bahwa Chen Baoguo tidak akan dengan mudah mengikuti Chen Ping dalam mengucapkan kata-kata ini. Kali ini sepertinya dia sangat menyukai Su Yuqi. Dia merasa Su Yuqi baik, jadi dia membujuk Chen Ping. Oke, biarkan saja. Chen Ping terdiam beberapa saat dan berjalan ke kamar tidur. Setelah memasuki kamar tidur, Chen Ping tidak langsung berbaring untuk tidur, melainkan duduk bersila, memejamkan mata sedikit, dan sambil berpikir, seni kondensasi jantung mulai aktif dan aura sekitarnya langsung melonjak ke arah Chen Ping. Seperti air pasang. Dalam 3 tahun terakhir, Chen Ping telah berlatih dan tidak pernah mengambil cuti. Ini juga atas permintaan Lao Longtou. Meskipun dia sekarang dibebaskan dari penjara dan Longtou tua tidak dapat lagi mengendalikannya, Chen Ping akan terus bertahan. Tak lama kemudian, energi spiritual dari puncak gunung perlahan memasuki tubuh Chen Ping bersamaan dengan pernafasan Chen Ping. Energi spiritual tersebut membentuk pusaran kecil di sekitar tubuh Chen Ping, dan kemudian dihirup ke dalam tubuh Chen Ping. Sekarang Chen Ping hanya dalam masa pelatihan Qi, jadi dia menyerap lebih sedikit energi spiritual saat bernafas. Bahkan jika dia menghirup energi spiritual dalam jumlah besar, tubuhnya saat ini tidak dapat mengkonsumsinya sekaligus. Dia perlu meningkatkan kekuatannya secara bertahap. Waktu berlalu, dan segera matahari muncul di langit, Chen Ping perlahan membuka matanya. Mengambil nafas panjang, Chen Ping merasa tubuhnya terasa lebih nyaman dari sebelumnya. Energi spiritual di sini jauh lebih kaya dan murni daripada di penjara. Setelah berlatih, dia tidak merasa lelah sama sekali. Chen Ping, sarapan sudah siap. Suara Tang Honying terdengar di luar, dan Chen Ping meregangkan ototnya, membuka pintu dan berjalan keluar. Sarapan dibuat oleh Chen Baoguo. Sangat kaya. Setelah kedatangan Su Yuqi kemarin, sikap Chen Baoguo terhadap Chen Ping jelas jauh lebih lembut. Setidaknya dia memiliki senyuman di wajahnya dan tidak lagi kaku. Setelah sarapan, Tang Honying meminta Chen Baoguo menemaninya berjalan-jalan, sementara Chen Ping berencana turun gunung dan mencari pasar barang antik untuk melihat apakah dia dapat menemukan kuas tulisan spiritual dan cinnabar. Ia ingin menyembuhkan penyakit ibunya secepatnya, agar ibunya dapat melihat cahaya kembali. Setengah jalan mendaki gunung, di Villa Geng Sanshan, Fu Wei dan Jiang Wenjing tidak pergi pada malam hari, mereka tinggal di sini. Saat ini, Geng Sanshan memasang wajah marah. Memikirkan pernikahan yang dirusak oleh Chen Ping kemarin, dia menjadi sangat marah. Sekarang Chen Ping masih hidup di atas kepalanya. Bagaimana Geng Sanshan bisa menanggungnya? Fu Wei, kapan teman yang kamu sebutkan akan tiba? Geng Sanshan bertanya pada Fu Wei. Ayolah, teman-temanku ini semuanya adalah master latihan. Itu lebih dari cukup untuk mengalahkan Chen Ping, dan mereka semua sedang dalam perjalanan. Mereka pasti setia. Fu Wei tahu bahwa Geng Sanshan tidak marah, jadi dia memanggil beberapa teman datang ke sini, bersiap menghadapi Chen Ping, dan balas dendam pada dirimu sendiri dengan tamparan. Itu bagus. Saya tidak percaya jika Chen Ping tidak pernah turun dari gunung, maka keluarga Su dapat mengendalikannya selama sisa hidupnya. Geng Sanshan mengertakkan gigi, sampah ini mematahkan lengan saudara Lei dan merusak pernikahanku. Dia pantas dikutuk. Setelah selesai berbicara dengan marah, Geng Sanshan memandang Fu Wei dan berkata, saya akan pergi ke rumah sakit untuk menemui saudara Lei. Saya akan menyerahkan urusan Chen Ping kepada Anda. Sekali masalah sudah selesai, kamu tidak akan kehilangan 1 sen pun keuntungannya. Tidak masalah, tunggu saja kabar baikku. Fu Wei mengangguk gembira. Bab 27 Nafsu makan terlebih dahulu. Chen Ping makan makanan pembuka terlebih dahulu dan berjalan menuruni gunung, tetapi begitu dia mencapai titik tengah gunung, dia dihentikan oleh 4 atau 5 orang. Chen Ping, aku sudah lama menunggumu, dan kamu akhirnya sampai di sini. Fu Wei memandang Chen Ping dengan cibiran di wajahnya dan berkata. Di belakang Fu Wei, beberapa orang memegang tongkat dengan ekspresi garang di wajah mereka. Ada apa denganku? Chen Ping menatap Fu Wei dengan dingin. Jika itu perkelahian, kalian tidak cukup untuk aku lawan. Kemarin, aku menjatuhkan lebih dari selusin orang dari keluarga Xiao. Apakah kamu pikir kamu bisa berurusan denganku hanya dengan beberapa orang? Hahaha, Chen Ping, aku khawatir kamu tidak tahu siapa yang aku cari hari ini, jadi kamu berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Aku akan menunggu kamu berlutut dan memohon ampun, ayah menangis. Kamu akan tahu kapan kamu menelpon ibumu? Fu Wei tersenyum, sama sekali tidak memperhatikan Chen Ping. Fu Wei melihat semuanya kemarin. Selusin pria botak semuanya bajingan dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mereka dirobohkan oleh Chen Ping dengan 1 pukulan. Tapi hari ini berbeda, beberapa orang yang dia cari semuanya adalah Lian Jiazi, mereka semua adalah pemain bagus dengan 1 lawan 10, lebih dari cukup untuk menghadapi Chen Ping. Sepertinya tamparan itu benar-benar memukulmu dengan ringan. Seharusnya aku memotong tangan dan kakimu agar kamu tidak perlu melompat-lompat di depanku. Chen Ping melirik Fu Wei dan berkata, sialan, kamu masih menyebutkan apa yang terjadi kemarin. Jika aku tidak memukulmu sampai kamu berlutut dan memohon ampun hari ini, nama keluargaku bukan lagi Fu. Kata Fu Wei sambil menoleh ke arah orang-orang di belakang.
Dia dan berkata, saudara-saudara pukuli anak ini sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan. Seseorang akan membayar 100.000 yuan untuk kerja keras. Apakah Anda bisa mendapatkan uang ini atau tidak, itu terserah Anda. Ketika mereka mendengar bahwa ada 100.000 yuan untuk kerja keras berhasil, mata beberapa orang tiba-tiba mulai bersinar. Jangan khawatir, jika kamu memintanya menangis, kami tidak akan pernah membiarkan dia tertawa. Jika kamu memintanya berlutut, kami tidak akan pernah membiarkan dia berdiri. Anak ini sangat lemah sehingga aku akan membuatnya menangis bersama hanya satu tendangan. Ayah memanggil ibu. Beberapa orang memandang Chen Ping dengan jijik, mereka sama sekali tidak menganggap serius Chen Ping. Apakah geng Sanshan 100.000 yuan? Chen Ping bertanya pada Fu Wei. Ya, aku tidak takut jika aku memberitahumu. Apakah kamu masih berani membuat masalah untuknya? Kamu mengalahkan tuan muda keluarga Xiao, dan keluarga Xiao tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku hanya memberimu makanan pembuka di maju. Fu Wei He mengangguk tanpa malu-malu. Yah, sepertinya aku seharusnya tidak berbelas kasihan. Chen Ping merentangkan tangannya tanpa daya, lalu tiba-tiba menendang Fu Wei. Mendengar ledakan, tubuh Fu Wei terbang terbalik dalam sekejap. Beberapa orang yang masih merasa jijik barusan membeku sesaat, dan mereka tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Mengetahui bahwa dibutuhkan banyak tenaga untuk menendang orang menjauh dengan satu tendangan, sepertinya Chen Ping benar-benar punya dua trik. Batuk, batuk. Fu Wei jatuh ke tanah, batuk seteguk darah, dan kemudian meraung dengan ganas, bunuh dia, bunuh dia. 4 atau 5 orang saling memandang, dan ketika mereka mengingat 100.000 yuan kerja keras, mereka semua mengertakkan gigi dan bergegas maju. Benar saja, orang-orang ini semua telah dilatih, dan mereka bekerja sama satu sama lain secara diam-diam. Tidak sabar. Chen Ping mencibir, dan segera pergi menemuinya. Bang bang bang. Dalam waktu setengah menit, Lian Jie Fu Wei yang ditemukan semuanya jatuh ke tanah saat ini. Orang-orang di tanah meratap, dan ekspresi mereka sangat menyakitkan. Fu Wei tercengang saat ini, dan dia menelan ludah, ekspresinya penuh keterkejutan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang dialami Chen Ping selama 3 tahun penjara, dan bagaimana dia menjadi begitu kuat. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang dia cari semuanya berasal dari sekolah seni bela diri dan sekarang cukup terkenal di dunia, tetapi mereka dipukuli habis-habisan oleh Chen Ping. Apakah kamu masih akan membunuhku? Chen Ping memandang Fu Wei dengan menggoda, dan perlahan berjalan menuju Fu Wei yang jatuh ke tanah. Wajah Fu Wei penuh kepanikan, dan dia terus mundur ini. Ini semua ide Yuan Sanshan, aku. Tapi sebelum Fu Wei selesai berbicara, Chen Ping menginjaknya. Lengan Fu Wei. Fu Wei menjerit, dan kemudian seluruh lengannya menderita sakit parah. Lengan Fu Wei patah. Jangan tekan aku dengan geng Sanshan lagi, apakah itu dia atau itu Xiao Lei, aku tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, mengabaikan teriakan Fu Wei. Tetapi sebelum Fu Wei selesai berbicara, Chen Ping menginjak lengan Fu Wei. Fu Wei menjerit, dan kemudian seluruh lengannya terasa sakit parah. Lengan Fu Wei patah. Jangan gunakan geng Sanshan untuk menekanku lagi, entah itu dia atau Xiao Lei, aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, mengabaikan teriakan Fu Wei. Tetapi sebelum Fu Wei selesai berbicara, Chen Ping turun dan langsung menginjak lengan Fu Wei. Fu Wei menjerit, dan kemudian seluruh lengannya menderita sakit parah. Lengan Fu Wei patah. Jangan gunakan geng Sanshan untuk menekanku lagi, apakah itu dia atau Xiao Lei, aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, mengabaikan teriakan Fu Wei. Bab 28 Leng Tu King. Jalan antik kota King Hong. Ini adalah jalan antik terbesar di Jiangbei. Banyak pecinta barang antik datang ke sini untuk berbelanja harta karun. Ada kios di kedua sisi jalan, yang memajang segala jenis emas, perak, batu giok, koin tembaga, kaligrafi dan lukisan, del. Di tempat ini, hampir tidak ada apapun yang tidak dapat dibeli, tetapi keaslian suatu barang tergantung pada kemampuan seseorang. Di sini, bahkan seorang ahli yang berpengetahuan luas pun akan memiliki lubang di matanya. Teknologi pemalsuan di tempat ini terlalu kuat. Semuanya setengah benar dan salah. Apakah Anda dapat menemukan harta karun itu tergantung pada kekuatan Anda sendiri, dan yang lainnya tergantung pada keberuntungan Anda. Chen Ping belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya, dan sekarang melihat berbagai hal yang mempesona, dia merasa sedikit penasaran. Melihat Chen Ping seperti itu, banyak pemilik kios yang menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Ini jelas merupakan pemuda yang terpana. Ini pertama kalinya datang ke sini, orang seperti itu sebaiknya ditipu. Adik, apa yang kamu inginkan? Aku punya segalanya di sini, dijamin asli. Seorang pemilik warung berminyak dan gemuk meraih Chen Ping, dengan senyum hangat di wajahnya, dan berbisik di telinga Chen Ping. Berkata, biarkan aku beritahu Anda, saya menggali barang-barang ini dari dalam tanah, dan semuanya memiliki sejarah ribuan tahun. Jika Anda membelinya, Anda dijamin akan mendapat 2 kali lipat harganya.
Chen Ping melirik ke kios pemilik kios gemuk itu, hanya dua di stand sepanjang 1 meter, ada lebih dari selusin barang berserakan, terlihat sangat tua, dan beberapa barang perunggu ditutupi karat tembaga. Melihat Chen Ping memandangi standnya, pemilik kios gemuk itu menjadi semakin antusias. Adik, kamu bisa memilih apapun yang kamu suka dan lihat mana yang kamu suka? Saya punya pasien di keluarga saya, jadi saya terburu-buru untuk menjualnya barang-barang ini, kalau tidak aku tidak akan menjualnya. Apa? Chen Ping tidak memperhatikan pemilik kios, tetapi berjongkok, mengambil sepotong bongkahan besi berkarat dan melihatnya dengan hati-hati. Karena benda-benda di hadapanku ini semuanya tidak bernyawa, hanya benjolan besi yang tidak mencolok ini yang memancarkan sedikit aura. Adik kecil, matamu benar-benar bagus. Ini adalah lencana penjaga dari dinasti Qing. Lencana itu direndam dalam air di tanah dan sekarang berkarat menjadi bongkahan besi. Namun, itu masih merupakan barang di istana. Jika kamu menyukainya, 10.000 aku menjualnya kepadamu. Melihat Chen Ping sedang memegang bongkahan besi untuk dilihat, pemilik warung gemuk itu segera dengan antusias memperkenalkannya. Aku khawatir pria gendut sialan ini akan menghasilkan banyak uang lagi. Dia mengambil sepotong besi entah dari mana dan berani meminta 10.000. Di tangan pria gendut itu, dia pasti akan dibantai. Para pedagang di sekitar saling berbisik, berdiskusi dengan suara pelan, dan melontarkan pandangan iri ke pemilik warung gemuk itu. Namun, ini benar-benar hal yang bagus. Chen Ping mengangguk, memegang bongkahan besi itu, dia merasa semakin dipenuhi dengan energi spiritual di dalam. Ketika pemilik warung gemuk mendengar ini, dia diam-diam tersenyum, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, saya semua baik-baik saja. Aku tidak akan berbohong, kalau bukan karena keluargaku sakit, aku tidak akan menjualnya seharga 10.000 yuan, itu semua sayangku. Kata pemilik warung gendut itu, matanya memerah, beberapa tetesan air mata benar-benar mengalir. Chen Ping melihat kemampuan akting buruk dari pemilik warung gemuk itu, dan tersenyum dingin di dalam hatinya. 10.000 yuan, saya menginginkannya, dan saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Chen Ping tidak ragu-ragu dan mengeluarkan ponselnya untuk mentransfer uang. Pemilik warung gendut itu langsung bersorak gembira, mengambil kode QR dan berkata, adik memang orang yang lugas, tapi ada satu hal yang saya harus menjelaskan, kami tidak mengembalikan barang ini setelah Anda memilikinya, jadi jangan minta saya mengembalikannya nanti, maka saya tidak akan mengembalikannya. Jangan khawatir, sejak aku membelinya, aku tidak akan mengembalikannya. Kalau mataku terbentur, menurutku aku kurang beruntung. Chen Ping tersenyum, dan langsung memberikan 10.000 yuan kepada pemilik warung gendut. Mendengar kabar bahwa uang telah tiba, pemilik warung gendut itu tertawa terbahak-bahak. Bab 29 Hijau Kekaisaran. Kaisar Hijau pada saat ini, banyak orang di sekitar melihat bahwa Chen Ping telah menghabiskan 10.000 yuan untuk membeli bongkahan besi berkarat itu, dan mereka semua membicarakannya, menunjuk dengan cibiran di wajah mereka. Semudah Chen Ping, jika dia masih ingin berbelanja harta karun di jalan antik, dia jelas akan ditipu. Chen Ping mengabaikan komentar orang-orang di sekitarnya, dan mengabaikan suara tawa pemilik warung gendut itu, malah dia memegang bongkahan besi berkarat itu, lalu mengerahkan sedikit tenaga, dan noda karat di atasnya mulai berjatuhan satu demi satu. Lain. Klik. Dengan sedikit suara, simpul besi itu benar-benar membuat celah di tangan Chen Ping, dan kemudian celah itu menjadi semakin besar. Sial, anak ini punya tangan yang sangat bagus. Saya membelinya seharga 10.000 yuan untuk melatih kekuatan tangan saya. Semua yang hadir merasa luar biasa. Bahkan pemilik warung gemuk itu menatap lurus ke arah Chen Ping, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Chen Ping. Segera, simpul besi itu meledak, dan kemudian cahaya menyilaukan bersinar dari dalam. Sepotong batu giok, hanya seukuran ibu jari, tapi jernih dan hijau zamrud, muncul di dalamnya. Chen Ping mengeluarkan batu giok itu dan membuang cangkangnya yang berkarat energi spiritual baru saja datang dari batu giok ini. Imperial Green, ini Imperial Green. Menjadi kaya, andalkan aku, jadi kaya. Apakah anak ini tahu ada sesuatu di dalamnya? Semua orang tercengang, dan mata pemilik warung gemuk itu semakin melebar, dan bola matanya hampir keluar. Chen Ping mengambil batu giok itu, mencarinya, memasukkannya ke dalam sakunya, dan membuatnya menjadi liontin batu giok untuk ibunya. Pakailah, itu bisa mengusir dingin dan mengusir roh jahat dan menyehatkan tubuh. Saat Chen Ping memasukkan batu giok ke dalam sakunya dan hendak pergi, pemilik kios gemuk menghentikannya. Adik, diskusikan sesuatu, jual batu ini padaku. Pemilik warung gendut itu bertanya sambil tersenyum. Tidak untuk dijual? Chen Ping menggelengkan kepalanya, dan hendak pergi mengitari pemilik warung gendut itu dan pergi. Melihat Chen Ping tidak menjual dan bersikeras untuk pergi, ekspresi pemilik warung gendut itu menjadi dingin, dan dia mengubah ekspresi ramahnya sekarang, memperlihatkan ekspresi tegas, adik, kamu apakah ada yang salah? Giok ini milikku. Bagaimana kamu bisa mengambilnya? Milikmu. Chen Ping tercengang, saya baru saja membeli ini, bagaimana ini bisa menjadi milik Anda? Begitu banyak orang yang menonton? Yang aku jual padamu hanyalah bongkahan besi di tanah. Aku tidak menjual gioknya padamu. Kamu boleh mengambil bongkahan besi itu, tapi gioknya harus tetap ada.
Setelah pemilik warung gendut selesai berbicara, 5 atau 6 pria kekar bergegas keluar rumah di belakangnya dalam sekejap, semuanya dengan wajah tidak ramah. Bukankah itu mencari masalah? Aku kurang beruntung sekarang. Harta yang kudapat akan terbang. Hijau kekaisaran itu bernilai setidaknya 1 juta. Begitu, ada lebih dari 1 juta. Orang-orang di sekitar merasa kasihan pada Chen Ping, tetapi tidak ada yang maju untuk membantunya. Chen Ping memandang orang-orang besar yang keluar, dan sedikit mengangkat mulutnya, kamu adalah toko gelap, terang-terangan mencuri barang. Berhenti bicara omong kosong, serahkan gioknya, dan aku akan melepaskanmu, jika tidak, kamu tidak akan pernah pergi. Pemilik warung gendut itu telah benar-benar merobek wajahnya, dan dia tidak lagi berpura-pura. Saya pernah mendengar bahwa jalan antik itu penuh dengan kotoran dan tipu daya. Tampaknya benar. Saya ingin melihatnya hari ini. Saya tidak akan menyerahkannya batu giok, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Chen Ping tersenyum dingin, tanpa rasa takut di wajahnya. Kata-kata Chen Ping menyinggung seluruh jalan antik. Banyak pemilik kios di sekitar berteriak dan memarahi, dan bahkan meminta pemilik kios gemuk itu untuk segera menempatkan Chen Ping memberinya pelajaran. Wah, kamu sedang mencari kematian? Setelah pemilik warung gendut selesai berbicara, dia melayangkan pukulan ke arah Chen Ping. Angin menderu-deru, jelas pemilik warung gendut itu pernah berlatih sebelumnya, jika tidak, mustahil memiliki kecepatan dan kekuatan seperti itu. Pikirkanlah, jika Anda tidak ada pukulan kedua, beraninya kamu curang dengan buka toko di sini? Bab 30 melakukan panggilan telepon. Melakukan panggilan telepon, Chen Ping mendengus dingin, mengulurkan tangannya dan melambaikan tamparan. Chen Ping menamparkan keras wajah berminyak pemilik warung gendut itu, dan mengusir pemilik warung gendut itu. Setelah beberapa putaran, ia berhenti. Salah satu sisi mukanya merah dan bengkak, tadinya gemuk dan bertelinga besar, namun kini wajahnya bengkak lagi, kini tampak seperti kepala babi. Berikan padaku, bunuh dia. Pemilik warung gemuk itu meraung marah. Beberapa pria kekar menyerang langsung ke arah Chen Ping, berteriak dari mulut mereka. Bang bang bang. Tapi setelah bergegas, dalam sekejap mata, semua orang kuat ditendang kembali oleh Chen Ping, dan kemudian jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. Pada saat ini, semua orang tercengang. Para pedagang yang baru saja berteriak menutup mulutnya satu persatu, bahkan ada yang menyelinap pergi. Mereka tahu bahwa mereka bertemu dengan orang yang kejam hari ini. Setelah tertegun sejenak, pemilik warung gendut itu berkata dengan wajah galak, "Nak, kamu berani membuat masalah di jalan antik. Tahukah kamu siapa yang melindungi tempat ini? Ini adalah wilayah Juitang, dan dilindungi oleh Guru Hu. Tunggu saja. Mati." Pemilik warung gemuk itu tahu bahwa begitu kata Juitang keluar, bahkan Raja Surgawi Lao Su pun akan gemetar 3 kali. Ada cukup banyak orang yang membuat masalah di jalan antik, dan bahkan ada orang-orang besar seperti inspektur dan pemilik pavilion. Tapi lalu bagaimana, jika Anda keluar dari Aula Jui, siapa yang tidak akan menamparkan pantat Anda begitu saja dan meninggalkan? Aula Jui. Chen Ping tersenyum dingin, jika saya mengatakan bahwa saya tidak takut dengan Aula Jui, apa yang dapat Anda lakukan? Siapa yang tidak takut padaku, Aula Jui? Begitu Chen Ping selesai berbicara, suara dingin datang, ayolah, kerumunan penonton mengelak dalam sekejap. Seorang pria dengan bekas luka di sisi kiri wajahnya datang, diikuti oleh lebih dari selusin orang, masing-masing tampak galak. Entah itu penjual atau penonton, setelah melihat orang-orang ini, semua orang jelas menunjukkan rasa takut. Ketika pemilik warung gemuk melihat pria itu, dia segera memanjat dan berkata, "Saudara Skar, anak ini menyebabkan masalah di sini dan bahkan mencuri batu giok. Saya ingin menghormati Tuan Harimau. Itu adalah hijau kekaisaran, Tuan Harimau paling menyukainya." Kemampuan melihat angin dan mengarahkan kemudi sungguh menakjubkan. Kaisar Hijau. Mata Scarface berbinar, "Nak, keluarkan gioknya dan lihat. Apakah kamu dari Lin Tianhu?" Chen Ping memandang Scarface dan bertanya, "Bajingan, apakah kamu diperbolehkan memanggil Tuan Hu dengan namanya?" Pemilik kios gemuk itu melompat, menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, "Ini Saudara Skar, Jenderal nomor 1 di bawah Tuan Harimau. Keamanan jalan antik ini adalah Saudara Skar yang bertanggung jawab." Chen Ping mengabaikan pemilik kios gemuk itu, tetapi memandang Scarface dan menunjukkan cincinnya, "Apakah Anda mengenali cincin ini?" Scarface melihatnya dengan hati-hati. Dengan ekspresi jijik, dia berkata, "Patah cincin tembaga, apa yang perlu diketahui? Sekarang serahkan gioknya, dan aku bisa memaafkanmu karena tidak menghormati Tuan Macan." Chen Ping mengeluarkan giok itu, giok hijau zamrud, berkedip kilaunya bergerak membuat mata bersinar. Wajah bekas luka bersinar. "Cepat, serahkan padaku." Scarface melambai ke arah Chen Ping. Chen Ping bermain dengan batu giok itu dan berkata dengan tenang, "Karena kamu tidak mengenali cincinku, biarkan Lin Tianhu datang. Selama dia datang dan menginginkan batu giok ini, aku bisa memberikannya padanya. Apa katamu?" Scarface sangat marah, "Anda dapat melihat Tuan Tiger kapanpun Anda mau? Anda pikir Anda ini siapa? Anda tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sepertinya Anda harus memaksa saya untuk melakukannya. Jangan berteriak, aku bisa menelponmu."
Dia sedang menelepon? Chen Ping mengeluarkan ponselnya. Apakah Anda memiliki nomor telepon Tuan Hu? Scarface mengerutkan kening. Jika Anda ingin tahu siapa Lin Tianhu, tidak semua orang dapat memiliki nomor telepon Lin Tianhu. Sekarang Chen Ping benar-benar memiliki nomor telepon Lin Tianhu, itu tidak mungkin orang biasa. 139.322. Chen Ping langsung melaporkan nomor telepon Lin Tianhu, menatap wajah Scar dan berkata, apakah kamu atau aku? Bab 31. Dengan santai berkeliaran dengan Scarface tertegun sejenak, dia perlahan mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Lin Tianhu. Dia tidak tahu siapa Chen Ping, tetapi dia tidak berani membiarkan dia menelpon Lin Tianhu. Segera, telepon terhubung, dan suara malas Lin Tianhu datang dari sisi yang berlawanan jelas. Ini sudah waktunya, dan Lin Tianhu belum bangun. Tuan Harimau, ada orang yang membuat masalah di Jalan Antik. Dia bilang dia mengenalmu, izinkan aku menelponmu. Scarface berkata dengan hati-hati. Siapa itu? Siapa namamu? Lin Tianhu bertanya. Aku tidak tahu siapa namanya, tapi dia memakai cincin tembaga dengan gambar naga di atasnya, dan sepertinya ada tanda yang menanyakan apakah aku mengenalinya. Kata Scarface. Rumput. Lin Tianhu melompat dari tempat tidur dengan bunyi gedebuk ketika dia mendengarnya. Scarface, izinkan saya memberitahu Anda memberi saya kehidupan yang baik untuk melayani pria ini. Jika Anda berani membuatnya tidak bahagia, saya akan membunuh Anda keluarga. Anda mengingat saya. Setelah Lin Tianhu selesai berbicara, dia langsung menutup telepon, mengenakan pakaiannya dan bergegas menuju Jalan Antik. Mendengar suara sibuk di seberang, ekspresi Scarface berubah. Dia telah mengikuti Lin Tianhu selama lebih dari 10 tahun, dan dia belum pernah melihat Lin Tianhu. Aku sangat panik. Meletakkan telepon, Scarface memandang Chen Ping, gemetar seperti saringan. Saudara Scar, orang ini berbicara omong kosong, bagaimana mungkin Lord Tiger mengenal pemuda yang begitu terkejut? Dia baru saja berbohong. Milikmu, cepat dapatkan gioknya kembali. Pemilik warung gendut tidak menyadari keanehan di wajah Scar. Dia memandang Chen Ping dengan jijik dan berkata, Pop. Tepat setelah selesai berbicara, wajah Scar menamparkan wajah pemilik warung gendut itu, kamu bajingan, apa omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yang jelas-jelas kamulah yang jual beli paksa. Jangan kira aku tidak tahu. Menurutku kamu tidak mau tinggal di sini lagi. Pemilik warung gendut itu ditampar wajahnya oleh Scarface, dan dia langsung ditampar. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi beberapa orang pintar sepertinya melihat sesuatu saat ini, mengetahui bahwa Chen Ping pasti memiliki pendukung yang kuat. Pak, saya benar-benar minta maaf tadi. Mohon istirahat dulu. Tuan Hu, kami akan segera datang. Scar mengikuti Chen Ping dengan wajah tersanjung. Dia tidak mengenal Chen Ping, dan dia tidak tahu bahwa Chen Ping adalah penguasa istana Tianlong mereka. Faktanya, banyak anggota Jui Tang bahkan tidak tahu bahwa mereka adalah dari istana Tianlong. Ini rahasia, dan hanya sedikit orang dalam yang mengetahuinya. Ketika Chen Ping mendengar bahwa Lin Tianhu akan datang, dia berencana untuk menunggu sebentar dan mencari secara membabi buta seperti dia. Jalan Antik pasti sangat akrab dengan hal-hal di sini, jadi Chen Ping berencana bertanya pada Lin Tianhu. Mengapa Anda tidak segera membawakan kursi untuk Tuan? Scarface menendang keras pemilik warung gemuk itu. Pemilik warung gendut itu begitu tercengang sehingga dia buru-buru memindahkan kursi dari kamar dan membiarkan Chen Ping duduk. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara rem, dan Lin Tianhu membuka pintu mobil dan berlari. Semua orang melihat ke arah ketika Lin Tianhu datang, mereka semua menundukkan kepala dan tidak ada yang berani membawanya pergi. Namun, Lin Tianhu berlari ke arah Chen Ping dan terengah-engah, Yang Mulia. Tuan Chen, jika Anda datang ke Jalan Antik, beritahu saya terlebih dahulu, saya akan menemani Anda, saya kenal dengan daerah ini. Aku hanya berkeliaran. Chen Ping berkata dengan tenang. Lin Tianhu memandang Scarface dan bertanya, Scarface, apa yang terjadi? Wajah Scar tidak begitu jelas, jadi dia hanya bisa mengatakan apa yang dia ketahui secara detail. Lin Tianhu tidak bodoh, dia bisa mengerti apa yang terjadi begitu dia menebaknya. Sial, atas namaku, ini penipuan di sini, brengsek. Lin Tianhu mengutuk hancurkan stan, patahkan anggota tubuh orang ini dan buang dia, dan dia tidak diizinkan memasuki Jalan Antik lagi. Ketika pemilik warung gendut mendengarnya, dia ketakutan dan bodoh, dan dia duduk di tanah, Tuan Macan, maafkan saya. Pemilik warung gendut itu terus memohon belas kasihan, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak berhasil, tak lama kemudian terdengar teriakan, dan pemilik warung gendut itu pun terbawa. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan, terutama pemilik warung terdekat yang baru saja meneriaki Chen Ping, dan beberapa dari mereka kencing di celana karena ketakutan. Bab 32 Gu Wentian. Gu Wentian, Scarface, suruh orang-orang ini keluar, apa gunanya? Lin Tianhu berkata kepada Scarface. Keluar dari sini, apa yang bisa dilihat? Jika ada di antara kalian yang berani membeli atau menjual dengan paksa di masa depan, inilah yang akan terjadi. Scarface berteriak pada semua orang, menakuti semua orang dan melarikan diri. Tuan Chen, apakah Anda tahu barang apa yang Anda suka? Tidak ada barang bagus di sini, semuanya adalah kios pinggir jalan.
barang bagus yang sebenarnya masih ada di sana? Lin Tianhu berkata kepada Chen Ping. Saya ingin membeli pena ajaib dan cinnabar. Saya ingin tahu apakah tersedia di sini? Chen Ping bertanya pada Lin Tianhu. Lin Tianhu tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh pena ajaib Chen Ping. Dan cinnabar, bukankah ada di mana-mana? Tetapi Lin Tianhu tidak berani bertanya, jadi dia hanya bisa berkata dengan hormat, Tuan Chen, saya akan mengajak Anda jalan-jalan barang antik untuk melihat apakah ada yang Anda inginkan. Saya juga tidak tahu banyak tentang bisnis ini. Oke, memimpin jalan. Chen Ping mengangguk. Lin Tianhu secara pribadi memimpin jalan, dan bos toko barang antik mengambil semua harta karun yang harus mereka jaga, tetapi tidak satu pun yang menarik perhatian Chen Ping. Pada saat ini, Lin Tianhu berada dalam masalah. Tuan Chen, jalan antik sangat besar, dan semua peluang untuk hal-hal baik ada di sini, tetapi Tuan Chen tidak membutuhkan apapun. Bagaimana kalau saya mengirim saudara-saudara saya untuk melihat untuk itu di tempat lain? Tidak perlu, hal semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa kamu temui tetapi tidak bisa diminta. Bahkan jika kamu menemukannya, percuma jika kamu tidak tahu bagaimana melakukannya. Chen Ping melambaikan tangannya, itu akan sia-sia meskipun lebih banyak orang yang mencarinya. Itu benar. Lin Tianhu mengangguk. Pergi dan lakukan pekerjaanmu, sudah waktunya aku kembali. Karena dia tidak melakukannya, Chen Ping tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Chen Ping hendak pergi, Lin Tianhu sepertinya mengingat sesuatu dan segera menghentikan Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, tunggu sebentar. Apakah ada hal lain? Tanya Chen Ping. Tuan Chen, saya tiba-tiba teringat bahwa ada suatu tempat di mana mungkin ada sesuatu yang Anda butuhkan. Setelah Lin Tianhu selesai berbicara, dia memerintahkan seseorang untuk mengemudikan mobil dan meminta Chen Ping masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Lin Tianhu memperkenalkannya. Ternyata tempat ia membawa Chen Ping adalah sebuah rumah besar. Pemilik rumah tersebut adalah Gu Wentian, yang pernah menjadi pensiunan pejabat pemerintah provinsi. Setelah pensiun, Gu Wentian membangun sebuah rumah di tempat yang indah di Hongcheng dan mengurus dirinya sendiri. Namun Gu Wentian mempunyai hobi yaitu mengoleksi barang antik. Barang antik banyak ditemukan di mana-mana di pekarangan Gu Wentian, ada pula yang dibeli dari luar negeri. Dibandingkan dengan rumah Gu Wentian, jalan antik ini sungguh berbeda. Kelas. Chen Ping tidak menyangka bahwa di Hongcheng kecil, akan ada orang besar yang berumur panjang. Jika bukan karena 3 tahun belajar keterampilan dari pemimpin lama, Chen Ping biasa tidak akan pernah bisa melakukannya. Bersentuhan dengan orang-orang besar ini. Segera, mobil berhenti di sebuah rumah antik, seorang pelayan buru-buru berlari, mengikuti Lin Tianhu dan membisikkan beberapa kata, lalu berlari lagi. Kembali ke rumah. Segera, seorang lelaki tua berjanggut abu-abu dan tongkat keluar. Setelah melihat Lin Tianhu, lelaki tua itu tertawa dan berkata, benar-benar jarang sekali Tuan Harimau datang ke sini. Menyinggung perasaanku. Panggil saja aku Xiao Hu, atau Lin Tianhu, bagaimana aku berani memanggilmu Tuan di depanmu. Lin Tianhu buru-buru mengambil 2 langkah ke depan untuk menyambutmu, berkata dengan wajah sopan. Meskipun pejabat provinsi telah pensiun, energi mereka tidak sedikit, jadi Lin Tianhu tidak berani menyinggung perasaannya. Setelah Gu Wentian bertukar beberapa kata dengan Lin Tianhu, dia melihat Chen Ping di samping, menatapnya dan bertanya, Tuan Hu, pemuda ini agak asing, kan dia? Oh, ini adalah Tuan Chen. Kali ini saya membawa Tuan Chen untuk mengganggu Gugu. Saya harap Gugu tidak tersinggung. Lin Tianhu menjelaskan dengan tergesa-gesa. Mendengar Lin Tianhu memanggil Chen Ping, yang baru berusia awal 20-an, sebagai tuan, sedikit keterkejutan muncul di mata Gu Wentian, tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Bab 33 Kursi Naga. Kursi naga masuk, kalian berdua. Gu Wentian mengangguk sedikit ke arah Chen Ping, yang dianggap sebagai salam. Menurutnya, agar seorang pemuda berusia awal 20-an yang bisa disebut suami oleh Lin Tianhu, ia harus dihormati oleh Lin Tianhu karena keluarganya kaya dan berkuasa, bukan karena kekuatannya sendiri. Lin Tianhu dan Chen Ping masuk ke rumah Gu Wentian. Begitu mereka memasuki pintu, Chen Ping merasakan semburan energi spiritual yang kuat. Di halaman, ada beberapa pohon besar yang cukup lebat untuk dipeluk, menutupi area yang luas dari sinar matahari. Terus berjalan ke depan, bebatuan, air mengalir, bangunan dan paviliun, setiap tempat memancarkan aroma kuno yang kuat. Berapa umur pohon-pohon kuno ini? Chen Ping memandangi pohon-pohon besar itu dan mau tidak mau bertanya. Karena energi spiritual yang kaya ini terpancar dari pohon-pohon besar ini. Tuan Chen, pohon-pohon kuno ini memiliki sejarah ratusan tahun. Karena pohon-pohon inilah halaman kuno dibangun di sini, Lin Tianhu menjelaskan mengikuti Chen Ping. Chen Ping mengangguk sedikit, dan dia mengerti mengapa Gu Wentian, seorang pejabat tinggi di pemerintahan provinsi, memilih datang ke Hongcheng kecil ini untuk beristirahat di hari tuanya. Tempat ini memiliki energi spiritual yang melimpah dan memang cocok untuk masa pensiun. Jika Anda berlama-lama tinggal di sini dan mendapat asupan energi spiritual, maka tubuh Anda akan menjadi lebih muda dan kuat. Setelah melewati koridor, Gu Wentian memimpin Lin Tianhu dan Chen Ping ke aula.
Seluruh aula penuh dengan perabotan antik, masing-masing berusia ratusan tahun, dan bahkan ada kursi naga yang diukir dengan 9 naga raksasa. Tengah aula, ada bantal emas yang diletakkan di atas kursi naga, sepertinya sering ada yang duduk di atasnya. Chen Ping sedikit mengernyit ketika dia melihat ke kursi naga, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Duduklah, kalian berdua. Gu Wentian melambaikan tangannya dengan santai, lalu langsung duduk di kursi naga. Setelah Lin Tianhu dan Chen Ping duduk, Gu Wentian meminta pelayannya menuangkan teh. Tuan Hu, silakan datang ke Istana Tiga Harta Karun secara gratis. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja padaku. Gu Wentian tahu bahwa Lin Tianhu datang ke sini dan pasti ada sesuatu yang ingin ditanyakan padanya. Lin Tianhu memandang Chen Ping, dan Chen Ping berkata, kami tahu bahwa Gugu suka mengoleksi, jadi saya ingin bertanya kepada Gugu apakah ada kuas spiritual di sini, yaitu kuas yang digunakan oleh penulis hebat kuno, dan cinnabar terbuat dari darah hewan. Pena. Gu Wentian sedikit mengernyit sambil berpikir. Tua, tentu saja kita tidak ingin barang-barang lama sia-sia. Selama tersedia di sini, harganya bisa setua yang Anda inginkan, dan saya, Lin Tianhu, tidak akan pernah melawan. Kata Lin Tianhu buru-buru masuk untuk mencegah Gu Wentian dari rasa khawatir. Di mana Tuan Hu berbicara? Gu Wentian tersenyum ringan, jika saya memilikinya, tidak apa-apa memberikannya kepada Anda. Apakah uang ada artinya bagi saya? Ya, Gu Wentian menganggap uang sebagai kotoran. Lin Tianhu mengangguk berulang kali. Benda seperti kuas tulis adalah barang habis pakai, jadi jika Anda mau hampir tidak mungkin untuk mengawetkan kuas bekas, dan saya belum pernah mendengar tentang cinnabar yang terbuat dari darah hewan. Gu Wentian menggelengkan kepalanya, tapi kemudian melanjutkan, namun, jika Anda ingin menemukan hal semacam ini, mungkin ada lebih banyak kuil Tao daripada di sini. Lagi pula, para pendeta Tao ini perlu menggambar simbol untuk mengusir hantu, dan kuas yang mereka gunakan mungkin memiliki spiritualitas. Begitu kata-kata Gu Wentian keluar, Chen Ping sangat gembira sesaat. Dia melupakannya. Kuas yang digunakan pendeta Tao untuk mengusir hantu dan menggambar jimat harus memiliki spiritualitas, termasuk cinnabar yang digunakan. Pergi saja ke kuil Tao untuk menemukannya. Mengapa repot-repot mencari di sekitar jalan antik? Terima kasih Gu telah mengingatkanku. Chen Ping bangun dan memberi hormat pada Gu Wentian. Hahaha, sama-sama, saya hanya menyebutkannya dengan santai. Gu Wentian tertawa. Gu Wentian, bolehkah aku bertanya dari mana asal kursi naga di bawahmu? Chen Ping bertanya, mengapa? Anda juga lihat betapa luar biasa kursi naga ini? Gu Wentian berkata dengan arogan, saya menghabiskan banyak uang untuk membeli kursi naga ini dari luar negeri. Ini adalah kursi naga asli, sesuatu dari dinasti Ming. Gu Wentian dengan lembut membelai kursi naga di bawahnya, dan terlihat jelas bahwa dia sangat menyukainya. Bab 34 Mimpi Buruk. Kursi naga mimpi buruk adalah simbol status. Duduk di bawahnya cukup mengesankan. Meskipun Gu Wentian telah mengumpulkan banyak barang, kursi naga ini adalah favoritnya. Dia duduk di atasnya hampir setiap hari untuk merasakannya. Keagungan dari kaisar saat itu. Gugu, aku menyarankanmu untuk membakar kursi naga itu, mungkin kamu bisa hidup lebih lama. Chen Ping membujuk Gu Wentian. Apa maksudmu? Gu Wentian mengerutkan kening, di usia yang begitu muda, apakah kamu mengutukku sampai mati? Gu Wentian marah. Jika bukan karena wajah Lin Tianhu, Chen Ping bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk itu. Masuklah dia sekarang Chen Ping berbohong, bagaimana mungkin Gu Wentian tidak marah? Gu tenanglah, Tuan Chen pasti punya alasan untuk mengatakan demikian. Lin Tianhu buru-buru berdiri untuk menghalangi Gu Wentian, lalu menatap Chen Ping dan berkata, karena Tuan Chen telah melihat beberapa petunjuk, saya harap dia bisa menjelaskannya. Sejujurnya, Gu bukan orang luar. Tentu saja Lin Tianhu tahu bahwa Chen Ping mampu, kalau tidak, dia akan menjadi pemimpin istana Tianlong. Nak, kamu tidak bisa memberitahuku alasannya hari ini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Gu Wentian mendengus dingin dan berdiri dari kursi naga. Chen Ping tidak terburu-buru dan berkata sambil tersenyum tipis, kursi naga ini benar-benar milik kaisar, dan memang milik dinasti Ming. Sangat disayangkan kursi naga ini kursinya penuh dengan kebencian. Jika tebakan saya benar, mantan kaisar meninggal di kursi naga ini, jika tidak, tidak akan ada kebencian yang begitu besar. Alasan kenapa aku tidak merasakan apa-apa saat duduk di kursi naga di zaman dahulu adalah karena tempat ini penuh dengan energi spiritual dan merupakan tempat yang luar biasa. Untuk sementara menekan kebencian di kursi naga, tapi sekarang 9 naga menyala kursi naga itu penuh dengan kebencian. Tubuh, jika kamu terus menyimpannya, kamu mungkin akan segera mati. Tidakkah kamu melihat bahwa 9 kepala naga di kursi naga itu berwarna hitam pekat? Setelah Chen Ping selesai berbicara, Gu Wentian tanpa sadar gemetar dan buru-buru melihat ke kursi naganya. Benar saja, dia melihat warna 9 kepala naga itu berbeda dari tempat lain dan menjadi agak hitam. Tak membuatku takut, menghitamnya keran ini juga disebabkan oleh usia dan oksidasi. Kebencian macam apa yang melandaku, itu hanya omong kosong.
Gu Wentian tiba-tiba menamparkan meja dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Chen Ping tersenyum menghina, saya menyelamatkan hidup Anda karena Anda mengingatkan saya, tetapi Anda tidak menghargainya. Ini mungkin takdir Anda. Meskipun Anda merasa baik-baik saja sekarang, tetapi setiap malam Anda akan mengalami mimpi buruk, bermimpi terjerat dalam seekor ular piton, dan pada akhirnya Anda akan terbangun dari mati lemas. Anda telah mengalami mimpi seperti itu setidaknya selama sebulan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tuan Chen. Lin Tianhu tampak malu dan buru-buru mengejarnya. Saat ini, Gu Wentian berdiri di tempat dan dia sudah terkejut. Anda harus tahu bahwa dia tidak pernah menyebutkan mimpinya kepada siapapun. Bagaimana Chen Ping bisa mengetahui hal ini? Dan Anda tahu dengan sangat hati-hati? Tunggu sebentar. Gu Wentian segera mengejarnya dan memanggil Chen Ping untuk menghentikannya. Ada apa? Apakah aku benar? Chen Ping bertanya pada Gu Wentian. Gu Wentian sangat malu, dan akhirnya mengangguk dan berkata, Xiao. Tuan Chen benar, saya dihantui oleh mimpi buruk akhir-akhir ini, dan saya melakukannya setiap hari. Mimpi yang sama telah menghantui saya untuk waktu yang lama. Ular-ular piton dalam mimpi adalah 9 naga di kursi naga. Sekarang 9 naga itu penuh kebencian dan belum sepenuhnya berubah menjadi hitam. Jika seluruh tubuh 9 naga itu menjadi hitam, bahkan Dalo Jinxian pun tidak akan menjadi hitam. Mampu menyelamatkanmu. Naik, kata Chen Ping dengan tenang. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Gu Wentian telah mempercayai Chen Ping saat ini. Bakar kursi naga ini, bukan dengan api biasa, tetapi dengan uang kertas untuk menyalakan kursi naga, dan bakar hingga bersih. Kata Chen Ping. Ini. Dibakar, Gu Wentian sedikit enggan, jadi dia bertanya kepada Chen Ping, Tuan Chen, selain membakar kursi naga, apakah ada cara lain? Bab 35 Naga yang Membenci. Naga kebencian, ya. Chen Ping mengangguk, saya bisa menyedot kebencian di kursi naga, hancurkan saja naga kebencian ini. Gu Wentian sangat gembira saat mendengar itu, kalau begitu tolong, ayo kita lakukan, Tuan Chen. Mengapa saya harus membantu Anda? Menurut Anda, apakah saya pembohong? Chen Ping mencibir. Ketika Gu Wentian mendengar ini, dia langsung berkata dengan rasa malu di wajahnya, Tuan Chen, itu orang tua Meng Lang. Saya tidak tahu mengapa dia menyinggung Tuan Chen. Saya berharap Tuan Chen dapat menyelamatkan orang tua ini. Hidup tanpa ribut-ribut. Sikap Gu Wentian sangat tulus, penuh wajah memohon pada Chen Ping dengan tulus. Melihat hal ini, Lin Tianhu pun berkata kepada Chen Ping, Tuan Chen, Gugu tidak bermaksud menyinggung perasaan, dan saya berharap Tuan Chen dapat membantu Gugu, sehingga kita masih dapat menggunakan tempat Gugu di masa depan. Masih ada ruang bagi Gu Wentian untuk mengembangkan kota Chen Ping sekarang membantu Gu Wentian, yang dapat dianggap membantu Tianlongdian itu sendiri. Di masa depan, selama Tuan Chen berguna untuk menggantikan orang tua itu, saya akan berkewajiban. Gu Wentian segera mengutarakan pendapatnya. Melihat ini, Chen Ping mengangguk dan berkata, aku akan membantumu menghancurkan naga yang kesal ini. Berbicara, Chen Ping berjalan ke kursi naga, dan tiba-tiba menekan satu tangan ke kepala naga, dan kemudian pemandangan aneh terjadi, dan ukiran naga itu mulai bersinar dengan cahaya keemasan samar. Segera setelah itu, adalah suara nyanyian naga, dan suaranya sangat menyedihkan. Baik Lin Tianhu dan Gu Wentian terkejut, dan melihat bahwa di bawah cahaya kemasan, 9 naga mulai bergerak, dan kemudian semuanya naik ke udara, dan 9 naga ada udara hitam di sekujur tubuh mereka, dan mereka menatap tajam ke arah Chen Ping dengan marah, seolah-olah Chen Ping telah merusak perbuatan baik mereka. Dalam sekejap, seluruh aula diselimuti udara hitam, dan Lin Tianhu dan Gu Wentian tiba-tiba merasa sulit untuk bernapas. Beberapa orang di halaman pohon berusia 100 tahun itu juga sepertinya merasakan sesuatu, dan pohon itu mulai bergerak secara otomatis tanpa angin, dan dedaunan bergetar menjadi bola. Lin Tianhu dan Gu Wentian menatap naga raksasa itu dalam alinglung selama beberapa hari itu. Terutama Gu Wentian, seluruh tubuhnya sudah basah kuyup, ini adalah kursi naga yang dia duduki setiap hari, dan ada benda jahat di dalamnya, aku merasa takut hanya dengan memikirkannya. Beberapa rusak naga yang telah berubah menjadi kebencian berani bertindak liar. Ekspresi Chen Ping acuh tak acuh. Dia menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya kemasan langsung memasuki tubuh naga raksasa itu. Segera setelah itu, terdengar nyanyian naga lagi, dan naga raksasa itu menghilang, berubah menjadi bola udara hitam. Terselubung ke arah Chen Ping. Chen Ping membuka mulutnya dan tiba-tiba menghirup, dan semua udara hitam tersedot ke dalam perut Chen Ping. Dalam sekejap, aula kembali tenang. Itu juga bisa menghilangkan kebencian? Chen Ping sangat gembira. Selain memurnikan aura, seni konsentrasi ini juga dapat memurnikan kebencian dan kemarahan dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Chen Ping dapat merasakan kekuatannya sendiri meningkat sekarang setelah semua kebencian telah ditelan. Cukup banyak. Setelah beberapa saat, Gu Wencai terbangun dari keterkejutannya, buru-buru melangkah maju dan membungkuk kepada Chen Ping. Terima kasih, Tuan Chen, karena telah menyelamatkan hidup Anda, saya tidak akan pernah melupakannya. Sama-sama, Anda dan saya masing-masing meminta apa yang kita butuhkan. Chen Ping melambaikan tangannya.
Keluhan ini diserap dan dimurnikan, yang lebih efektif daripada latihan Chen Ping selama 10 hari setengah bulan. Gu Wentian sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apa maksud Chen Ping, tapi dia tidak mengerti saya tidak berani bertanya. Lagi pula, seperti Chen Ping, ada banyak hal yang tidak dapat dipahami orang biasa tentang keberadaan peri seperti Ping. Tuan Chen, lalu kursi naga ini. Gu Wentian memandangi kursi naga dan bertanya dengan hati-hati. Sekarang kursi naga ini telah menjadi kursi biasa. Tidak ada gunanya selain memuaskan psikologi Anda. Tapi itu adalah beberapa pohon kuno di halaman. Anda perlu mengambil yang baik rawat mereka, mereka adalah fondasi umur panjang dan kebugaran fisik Anda. Kata Chen Ping sambil melihat beberapa pohon kuno di luar. Sayang sekali pohon kuno semacam ini tidak dapat ditransplantasikan, jika tidak, Chen Ping benar-benar ingin membawa beberapa pohon ke puncak Gunung Panlongwan. Aura yang dipancarkan oleh pohon kuno ini bisa saja bantu dia berkultivasi. Bab 36 bunuh dia. Baiklah, saya pasti akan mengirim seseorang untuk merawat pohon-pohon kuno itu dengan baik. Selain itu, saya akan menemukan pena spiritual dan cinnabar yang dibutuhkan Tuan Chen. Saya sangat akrab dengan guru Taofuksu dari Lei Mingguan. Kata Gu Wentian. Kalau begitu terima kasih Gu. Chen Ping mengangguk, ini sudah larut, aku harus kembali. Chen Ping. Melihat waktu itu, sudah hampir tengah hari, dan dia akan pulang untuk makan malam. Jika Tuan Chen tidak keberatan, makanlah makanan ringan di sini, dan saya akan memerintahkan pelayan saya untuk menyiapkannya. Gu Wentian bertanya dengan hati-hati. Gu Wentian saat ini, yang telah lama mengagumi Chen Ping, ingin mencari kesempatan untuk menjilat Chen Ping. Chen Ping memandang Gu Wentian seperti itu dan mengangguk, kalau begitu, inilah waktunya membicarakan tentang Gu. Tidak, tidak. Gu Wentian sangat gembira dan segera memerintahkan orang-orang untuk mulai menyiapkan makanan. Rumah sakit Hong Cheng, lengan Xiao Lei telah dibalut dan Geng Sanshan sedang merawatnya. Chen Ping ini, saat aku sembuh, aku pasti akan membunuhnya. Xiao Lei meraung marah, melampiaskan amarah di dalam hatinya. Dia mematahkan lengannya sendiri, mengacaukan pernikahannya, dan menjadikan keluarga Xiao sebagai bahan tertawaan di Hong Cheng. Dia tidak bisa menerima nada ini. Saudara Lei, jangan marah. Saya meminta Fu Wei mencari seseorang untuk menangani Chen Ping. Kali ini mereka semua adalah Lian Jiazi. Mereka pasti akan memukuli Chen Ping sampai mati. Kata Geng Sanshan sambil mengupas jeruk. Jika keluarga Su tidak memblokirnya, Chen Ping pasti sudah lama mati. Xiao Lei mengertakkan gigi, matanya dipenuhi cahaya dingin. Dia mengambil jeruk yang dikupas oleh Geng Sanshan dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Pada saat ini, telepon Geng Sanshan berdering, dan setelah dia terhubung, ekspresi Geng Sanshan berubah dengan cepat, dan dia segera menutup telepon. Siapa? Xiao Lei bertanya. Fu Wei menelepon. Dia mengatakan bahwa beberapa dari mereka dipukuli oleh Chen Ping, dan lengan Fu Wei juga patah. Geng Sanshan mengerutkan kening, apa yang dipelajari Chen Ping dalam 3 tahun penjara? Bagaimana dia berubah? Apakah kamu punya untuk bisa bertarung seperti ini? Sampah, teman-teman sekelasmu itu adalah sampah. Jika mereka dapat menemukan pelatih atau sampah, sepertinya aku harus menemukannya sendiri. Xiao Lei menjadi semakin marah saat ini. Dia memandang Geng Sanshan di depannya dan menariknya. Aku baru saja merobek pakaianku. Ah, Saudara Lei. Teriak Geng Sanshan, ini di bangsal rumah sakit. Xiao Lei tidak peduli tentang itu, dia perlu melampiaskan amarahnya, tetapi ketika dia hendak melampiaskannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya. Xiao Lei panik. Dia tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Mungkinkah jika lengannya patah, apakah tempat lain akan terpengaruh? Lei, kakak Lei, apakah kamu terlalu gugup? Geng Sanshan bertanya dengan hati-hati. Aham, batuk. Xiao Yan masuk saat itu, ketika dia melihat putranya mengikuti Geng Sanshan, wajahnya memerah dan dia terbatuk 2 kali. Xiao Lei terkejut, dan Geng Sanshan semakin takut untuk segera mengenakan pakaiannya. Itu hanya omong kosong. Lenganmu patah, bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Xiao Yan memarahi Xiao Lei. Xiao Lei menundukkan kepalanya, tetapi matanya penuh amarah dan berkata, Ayah, aku ingin Chen Ping mati, dan aku pasti akan membiarkannya mati. Xiao Lei sekarang menyalahkan Chen Ping atas kematiannya sendiri, dan itu adalah dia mematahkan lengannya sendiri menyebabkan ini. Sebenarnya, Chen Ping lah yang melakukan ini, tetapi bukan karena lengannya patah, tetapi ketika dia berada di keluarga geng, Chen Ping langsung menghancurkan kemampuan Xiao Lei untuk menjadi seorang laki-laki. Jangan khawatir tentang masalah ini. Jaga dirimu baik-baik. Aku ingin menyelidiki Chen Ping. Lin Tianhu bahkan tidak bisa menyentuhnya. Aku ingin melihat apakah ada kekuatan di balik anak ini. Meskipun Xiao Yan adalah juga marah, dia belum marah. Bingung. Dia tahu bahwa Lin Tianhu tidak bisa menggerakkan Chen Ping, pasti ada alasannya. Bab 37 sanjungan itu cukup bagus. Menyanjung itu bagus, ayah, anak itu. Diam. Sebelum Xiao Lei selesai berbicara, Xiao Yan memberinya tatapan tajam, ketakutan Xiao Lei tidak berani mengatakan apa-apa lagi.
Paman Xiao, aku sangat mengenal Chen Ping. Dia tidak memiliki latar belakang atau pengaruh. Kami sudah bersama sejak kuliah. Ayahnya dulunya adalah seorang pegawai negeri. Dia sudah lama dipecat dan menyapu jalanan. Jangan jadi takut padanya. Geng Sanshan setelah menyelesaikan pakaiannya, dia berkata pada Xiao Yan. Kamu tidak tahu apa-apa. Xiao Yan menatap Geng Sanshan dengan dingin, dari sudut pandang wanita, jika bukan karena kamu, Layer tidak akan berada di tempatnya sekarang. Dia hanya seorang bintang gelandangan. Xiao Yan selesai berbicara, katanya langsung setelah pergi, Xiao Yan sebenarnya menentang pernikahan Xiao Lei dan Geng Sanshan. Lagi pula, salah jika kedua keluarga itu berada dalam satu keluarga. Tapi entah apa metode yang digunakan Geng Sanshan untuk memikat Xiao Lei sehingga Xiao Lei bersikeras untuk menikahinya. Wajah Geng Sanshan memerah dan putih setelah dimarahi oleh Xiao Yan, namun ia tidak berani membantah sepatah kata pun, inilah harga untuk menikah dengan keluarga kaya. Chen Ping sialan ini, aku pasti tidak akan bisa menyelamatkannya. Setelah Xiao Yan pergi, Geng Sanshan mengertakkan gigi. Dia tidak berani melakukan apapun pada Xiao Yan dan Xiao Lei, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Chen Ping. Di kediaman keluarga Gu Wentian, Lin Tianhu dan Chen Ping sedang minum dan mengobrol dengan gembira, dan mereka cukup senang setelah makan ini. Para pelayan di samping melihat Chen Ping duduk bersama dua sosok besar di Hongcheng, berbicara dan tertawa di usia yang begitu muda, dan mereka semua iri. Tuan Chen, hari ini hanya makan santai. Besok saya akan mengadakan jamuan makan besar di Hotel Regal dan mengundang semua orang dari kalangan politik dan bisnis Hongcheng untuk hadir. Saya ingin memperkenalkan langsung Tuan Chen, kata Gu Wentian dengan tatapan heroik. Niat Gu Wentian sangat jelas untuk membuka jalan bagi Chen Ping. Setelah jamuan makan ini, tidak ada seorang pun di Hongcheng yang berani memprovokasi Chen Ping. Chen Ping ingin menolak. Dia tidak melakukannya ingin terlalu mencolok, dia hanya ingin berkonsentrasi pada kultivasi dan menunggu kedatangan tanggal 15 Juli. Tetapi sebelum Chen Ping dapat berbicara, Lin Tianhu berkata, kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gu untuk Tuan Chen. Dengan Gu perkenalan ini akan mempermudah Tuan Chen berbisnis di Hongcheng. Ketika Chen Ping melihat Lin Tianhu menyetujui atas namanya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengangguk sedikit dan berkata, sama-sama, Gu. Setelah mereka bertiga berbasa-basi, Chen Ping dan Lin Tianhu pergi. Tuan Istana, bawahan saya baru saja menyetujui undangan atas nama Tuan Istana. Saya harap Tuan Istana tidak akan menyalahkan Anda. Meskipun Istana Tianlong kami Jui Hall berkembang sangat cepat, kekuatan kami juga tidak sama, terus berkembang, tetapi di luar Hongcheng, kami sekarang tidak dapat bergerak maju, dan masih banyak kekuatan yang mengamati Hongcheng dengan penuh semangat, jadi kami hanya dapat terus melanjutkan. Perkuat jaringan hubungan kita. Di dalam mobil, Lin Tianhu mengikuti Chen Ping dengan suara rendah dan menjelaskan. Chen Ping sedikit terkejut, bukankah Anda kaisar di Hongcheng? Apakah ada orang yang berani melawanmu? Chen Ping tidak mengerti. Lin Tianhu adalah masalah besar di Hongcheng. Kecuali politisi, siapa yang berani menyinggung Lin Tianhu? Setelah mendengar ini, Lin Tianhu berkata dengan malu di wajahnya, Tuan, itu hanya pendapat orang biasa pujian. Seluruh Hongcheng selain Aula Jui kami, ada juga kekuatan seperti Geng Naga Merah dan Sekte Xingyu, di antaranya terdapat kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Aula Jui kami dan Geng Naga Merah adalah musuh bebuyutan. Setiap tahun di sana akan terjadi perkelahian dan saling melukai. Tetapi Feng Xihai, pemimpin geng Qilong, tidak tahu dari mana dia mempelajari keterampilan keras Qigong. Saya khawatir saya bukan tandingannya sekarang. Chen Ping memandang Lin Tianhu dan dapat melihat bahwa kehidupan Lin Tianhu tidak terlalu baik tahun-tahun ini. Di mata orang luar, kejayaannya hanya dangkal. Orang-orang seperti mereka berada dalam bahaya hidup mereka kapan saja. Datang menyusahkan Anda, cukup hubungi saya langsung. Chen Ping berkata dengan tenang. Karena Jui Hall adalah bawahannya, Chen Ping pasti tidak bisa mengabaikannya. Lin Tianhu sangat gembira, dengan kata-kata dari Hallmaster, saya tidak perlu takut. Ketika Hallmaster maju, semuanya hantu dan dewa akan dibunuh. Beri jalan, apalagi Feng Xihai belaka. Lin Tianhu terkejut saat melihat Chen Ping menghancurkan 9 naga yang kesal hari ini. Dia sangat terkesan hingga dia jatuh ke tanah karena kagum. Chen Ping tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa Lin Tianhu juga pandai menyanjung. Bab 38 Terobosan. Terobosan setelah Chen Ping kembali ke rumah, orang tuanya tidak ada di rumah, jadi dia mungkin pergi jalan-jalan lagi. Dalam lingkungan seperti itu, lebih baik lebih sering keluar. Tidak ada yang peduli, Chen Ping mulai berlatih di dalam ruangan. Ia harus buru-buru berlatih sekarang, karena ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi pada tanggal 15 Juli. Meski pemimpin lama mengatakan hari itu akan memberinya peluang besar, namun siapa yang tahu jika peluang ini akan disertai bahaya? Duduk bersila, melafalkan seni konsentrasi dalam hati, dan Tian Chen Ping mulai berputar perlahan, dan energi spiritual di sekitarnya perlahan diserap oleh Chen Ping dan masuk ke dalam tubuh Chen Ping. Bahkan tanpa makan malam, Chen Ping berlatih sepanjang malam. Hah! Saat Chen Ping membuka matanya, awan udara keruh keluar dari mulutnya.
Aku benar-benar tidak menyangka kekuatan kebencian naga akan begitu kuat. Chen Ping dengan lembut mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Chen Ping benar-benar berhasil menerobos. Sekarang Chen Ping telah mencapai pelatihan Qi tingkat kelima. Anda harus tahu bahwa dia telah dipenjara selama 3 tahun dan mendapat bimbingan dari Lao Longtou. Baru saja menembus pelatihan Qi tingkat keempat, tetapi dia tidak menyangka akan menyerap kekuatan 9 naga kebencian kemarin dan menerobos ke tingkat kelima secara tiba-tiba. Hal ini membuat Chen Ping sangat gembira. Chen Ping sepertinya telah menemukan cara untuk berlatih dengan cepat. Selama dia menyerap lebih banyak dengan sedikit kebencian dan kekuatan kebencian, kecepatan kultivasi akan meningkat secara eksponensial. Sayangnya hal semacam ini sulit didapat. Di mana dapatkah saya menemukan begitu banyak hal dengan kebencian dan kebencian yang melekat padanya? Setelah menghela nafas, Chen Ping berdiri dari tempat tidur. Turun dan mengatur pakaiannya. Apakah itu Nona Su? Meskipun saya tidak dapat melihatnya, saya dapat mendengarnya saat saya berjalan. Saat ini, suara Tang Honing datang dari ruang tamu di luar. Bibi, kamu sungguh luar biasa. Su Yuki tersenyum, jangan selalu memanggilku Nona. Lebih sering keluar. Panggil saja aku Yuki. Ya, ini perselingkuhan, jadi aku akan memanggilmu Yuki. Tang Honing tersenyum dengan senyuman di wajahnya dan mengangguk berulang kali. Apakah Anda di sini untuk menemui Chen Ping? Dia masih belum keluar dari kamar. Chen Ping, cepat bangun, Yuki ada di sini untuk menemuimu. Tang Honing berteriak ke arah kamar tidur Chen Ping. Bibi, tidak perlu berteriak, aku akan menelponnya. Su Yuki berkata dan berjalan langsung menuju kamar tidur Chen Ping. Tang Honing hampir melompat kegirangan ketika dia mendengar suara Su Yuki berjalan menuju kamar tidur Chen Ping. Anak ini bahkan berbohong kepadaku bahwa dia adalah teman biasa. Teman biasa akan melakukannya langsung ke kamar tidur? Saya sangat ingin melihat seperti apa calon menantu perempuan saya. Tang Honing bergumam pada dirinya sendiri. Istriku, izinkan aku memberitahumu, penampilan Nona Su mungkin tidak begitu cantik di seluruh Hongcheng. Chen Baoguo berjalan ke telinga Tang Honing dan berbisik, benarkah? Tang Honing sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Chen Baoguo sangat pemilih. Saat Chen Ping dan Geng Sanshan bersama, Chen Baoguo dengan tegas menentangnya. Sekarang Chen Baoguo bisa mengatakan ini, penampilan Su Yuki tidak boleh pilih-pilih. Anak saya terlalu cakap. Saya baru saja keluar dan menemukan pacar seperti ini, dan dia bahkan menyembunyikannya dari kami. Tang Honing tampak bangga. Tentu saja, saya tidak peduli siapa yang akan diikuti putra saya. Jika saya di depan, putra kami akan baik-baik saja. Chen Baoguo juga sangat puas dengan Chen Ping saat ini. Wajahnya yang tadinya suram kini memiliki senyuman di wajahnya sepanjang hari. Oke, berhentilah membual, ajak aku jalan-jalan secepatnya, dan berikan kedua anak itu dunia untuk dua. Kata Tang Honing sambil menarik Chen Baoguo keluar dari villa. Di sisi lain, Su Yuki membuka pintu dan masuk ke kamar tidur Chen Ping. Ketika dia melihat Chen Ping berdiri di bawah tempat tidur dengan pakaian utuh, Su Yuki tercengang, apakah kamu belum bangun? Kenapa, kamu tidak ingin aku bangun dan melihatku melepas pakaianku? Putra. Chen Ping berkata setengah bercanda. Bah, siapa yang melihatmu membuka baju? Su Yuki memutar mata Chen Ping, tapi hatinya masih sedikit bersemangat. Kemampuan Chen Ping untuk bercanda dengannya membuktikan bahwa hubungan keduanya jelas telah meningkat pesat. Aku ada hubungannya denganmu, ikutlah denganku. Su Yuki menarik Chen Ping pergi tanpa sadar. Chen Ping ingin bertanya kemana harus pergi, tetapi Su Yuki langsung menarik Chen Ping ke dalam mobil. Tapi melihat waktu, masih terlalu dini sebelum jamuan makan malam Gu Wentian mengundangnya, jadi Chen Ping biarkan saja, Su Yuki menyeretnya pergi. Bab 39. Beli pakaian di Tianyuan Mall, ini adalah pusat perbelanjaan yang sangat terkenal di Hongcheng, hampir semua merek besar tersedia. Melihat Su Yuki membawanya ke sini, Chen Ping sedikit terkejut. Apakah kamu ingin aku pergi berbelanja bersamamu? Chen Ping bertanya dengan takut-takut. Tahukah kamu, pergi ke mall bersama seorang gadis adalah hal yang sangat menakutkan. Chen Ping pernah mengalaminya, saat menemani Geng Sanshan ke mall seharian penuh, dia sudah memiliki bayangan psikologis. Kenapa, kamu tidak mau menemaniku? Su Yuki memandang Chen Ping dan bertanya. Itu tidak benar. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Faktanya, Chen Ping sedikit bangga menemani Su Yuki ke mall. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakan identitas dan penampilan Su Yuki, mereka berdua kelas 1. Berapa banyak orang bisakah menemani gadis seperti itu ke mall? Orang-orang iri padanya, tapi Chen Ping masih ada urusan di siang hari, dan dia sudah berjanji pada Gu Wentian bahwa dia tidak bisa membiarkan orang lain terjun. Masih ada yang harus kulakukan pada siang hari ini, aku khawatir ini akan tertunda, kata Chen Ping jujur. Aku tidak peduli dengan urusanmu, tugas utama sekarang adalah pergi berbelanja denganku. Setelah Su Yuki selesai berbicara, dia menyeret Chen Ping ke pusat perbelanjaan. Melihat rangkaian produk yang mempesona, Su Yuki mengajak Chen Ping untuk menemukan bagian pakaian pria, dan kemudian menunjuk pakaian Chen Ping satu persatu. Apakah kamu berencana membelikan pakaian untukku?
Chen Ping bertanya dengan heran. Jika aku tidak membelikannya untukmu, untuk siapa aku harus membelinya? Aku tidak bisa lagi memuat pakaian di rumahku, kata Suyuki, tangannya tidak menganggur, memetik satu persatu, dan akhirnya mengambil jas itu dan meletakkannya di tangan Chen Ping, pergi dan coba. Chen Ping memegang jas itu dan tidak bergerak untuk beberapa saat, tetapi Suyuki mendesak apa? Kamu ingin aku masuk dan mencobanya untukmu? Tidak. Chen Ping buru-buru menggelengkan kepalanya dan masuk dengan tergesa-gesa. Kamar pas. Melihat ketakutan Chen Ping, Suyuki tertawa, dan kelembutan di matanya menjadi semakin jelas. Ketika Chen Ping berganti pakaian dan berjalan keluar, mata Suyuki tiba-tiba berbinar. Dia memandang Chen Ping dari atas ke bawah, tampak sedikit terkejut dan berkata, saya tidak menyangka kamu memiliki potensi yang begitu besar. Kamu terlihat jauh lebih tampan. Dengan pakaian ini, melihat Suyuki, dia menatap Chen Ping. Dengan tatapan nimfomaniak, Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dirinya sendiri di cermin dan menemukan bahwa dia sangat tampan. Sejak dia di penjara dan berlatih dengan Lao Longtou, kebutuhan Chen Ping terhadap materi semakin berkurang. Sekarang dia sudah keluar dari penjara, walaupun dia punya uang, dia masih memakai pakaian lamanya, dia tidak pernah berpikir untuk mengganti pakaiannya, dia punya waktu untuk membeli pakaian, jadi sebaiknya dia lebih banyak berlatih. Kamu akan membawaku dengan apa? Ke pesta pernikahan? Chen Ping bertanya pada Suyuki. Jangan khawatir, ini lebih penting daripada pernikahan. Suyuki mengajak Chen Ping dan membeli beberapa sepatu dan jam tangan lagi, dan langsung mendandani Chen Ping sebagai pria kaya dan tampan. Selama itu selesai, Chen Ping hanya bisa diseret oleh Suyuki, dan Chen Ping memiliki lebih banyak barang di tubuhnya. Dasi, ikat pinggang, meski sekecil korek api, Suyuki menghabiskan puluhan ribu yuan untuk membeli satu untuk Chen Ping. Dengan pakaian Chen Ping, saya khawatir ada ratusan ribu orang yang tidak mampu membelinya. Bukankah ini terlalu boros? Chen Ping merasa dia tidak berani berjalan dengan pakaian ini. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan orang kaya seperti Suyuki, apa gunanya membeli satu set pakaian seharga ratusan ribu dolar, dan korek api seharga puluhan ribu dolar? Apanya yang mewah? Dulu kamu memakainya terlalu lusuh. Aku tidak akan membiarkanmu memakainya seperti itu di masa depan, atau aku akan ditertawakan, kata Suyuki ringan. Tetapi setelah selesai berbicara, Suyuki tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan wajahnya langsung memerah. Dan Chen Ping juga mendengarnya, dan tersenyum tipis, saya memakai pakaian lusuh, mengapa ada yang menertawakan Anda? Ketika Chen Ping bertanya, wajah Suyuki menjadi semakin merah, dan dia hanya bisa menatap Chen Ping dan berkata, saya mengatakan di depan umum bahwa aku akan melakukannya sekarang karena aku pacarmu, semua orang akan menganggapnya serius. Kamu menamparkan wajahku karena pakaianmu yang lusuh? Aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku akan ke kamar mandi. Kamu sedang menungguku di sini. Suyuki menemukan alasan dan bergegas pergi. Bab 40 bertemu mantan pacarnya secara kebetulan. Chen Ping tersenyum dan berdiri di sana menunggu Suyuki. Banyak gadis yang lewat tanpa sadar menoleh ke belakang setelah melihat Chen Ping. Beberapa bahkan datang untuk memulai percakapan dan menanyakan informasi kontak mereka, tetapi Chen Ping menolaknya. Kali ini, di sisi lain Mal, Geng Sanshan dan Jiang Wenjing juga datang mengunjungi Mal. Geng Sanshan sangat marah setelah dimarahi kemarin, jadi dia berencana membeli sesuatu hari ini untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Sanshan, lihat, ada pria tampan berdiri di seberangnya. Dia akan memukau hanya dengan melihat punggungnya. Jiang Wenjing berkata kepada Geng Sanshan dengan penuh semangat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Wenjing, Geng Sanshan buru-buru mendongak, dan benar saja dia melihat seorang anak laki-laki jangkung mengenakan jas, berdiri tepat di hadapannya. Hanya dengan melihat punggungnya, dia bisa merasakan temperamen mulia anak laki-laki itu. Berhentilah membunuh orang dari belakang kan? Geng Sanshan berbisik. Tidak mungkin, aku bisa merasakannya. Ini pasti pria yang tampan. Sanshan, kamu sudah memiliki Tuan Xiao, jadi serahkan pria tampan ini padaku. Setelah Jiang Wenjing selesai berbicara, dia tidak sabar untuk berjalan mendekat. Geng Sanshan juga penasaran dan buru-buru mengikutinya. Pria tampan, apakah kamu sedang menunggu seseorang? Jiang Wenjing melangkah maju, menepuk bahu anak laki-laki itu dan bertanya. Tetapi ketika anak laki-laki itu berbalik, Jiang Wenjing dan Geng Sanshan sama-sama tercengang di tempat. Chen Ping, kenapa kamu? Jiang Wenjing berkata dengan terkejut di wajahnya. Geng Sanshan juga sangat terkejut, dia telah mengikuti Chen Ping selama beberapa tahun dan belum pernah melihat Chen Ping sebelumnya. Sepertinya dia sangat mengandalkan pakaian dan pelananya. Kenapa bukan aku? Chen Ping tersenyum dingin ketika dia melihat itu adalah Geng Sanshan dan Jiang Wenjing. Kok bisa datang ke mall ini, barang-barang di sini mahal sekali. Jiang Wenjing berkata dengan tatapan bingung. Barang-barang di mall ini sangat mahal. Orang biasa tidak punya syarat untuk datang ke sini. Di mata Jiang Wenjing, kondisi keluarga Chen Ping bahkan tidak biasa. Bagaimana dia bisa datang ke mall ini? Pakaian di tubuhnya sepertinya berharga. Tidak murah.
Apakah mal itu milik keluargamu? Saya bisa datang kapanpun saya mau. Chen Ping mencekik Jiang Wenjing tanpa sopan santun, dan dia langsung terdiam. Chen Ping, dengan kebajikanmu, kamu adalah seekor katak yang mengenakan jubah naga. Bagaimanapun juga, kamu tidak bisa menjadi seekor naga. Aku tidak tahu di mana bisa membeli barang murah. Kamu datang ke sini untuk berpura-pura menjadi seorang gadis, bah. Kata Geng Sanshan lalu Chen Ping meludah dengan keras. Apakah dia bisa menjadi naga atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa kau katakan? Sebelum Chen Ping dapat berbicara, Suyuki berjalan mendekat dengan sedikit rasa dingin di wajahnya, bersihkan kotoranmu untukku. Suyuki menunjuk ke arah ludah yang diludahi Geng Sanshan ke pakaian Chen Ping. Melihat bahwa itu adalah Suyuki, mata Geng Sanshan sedikit tersentak dibandingkan dengan Suyuki. Siapa dia, Geng Sanshan? Dia adalah wanita terkaya di Hongcheng. Tapi tentu saja Geng Sanshan tidak senang ketika dia memanggilnya perempuan jalang di depan banyak orang di mal dan memintanya untuk membersihkan pakaian Chen Ping. Jangan terlalu kejam saat berbicara, dan jangan menindas orang lain hanya karena kamu adalah putri tertua keluarga Su. Geng Sanshan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan momentumnya. Aku sudah bilang padamu untuk menghapusnya, apa kamu tidak mendengarku? Kamu bilang kalau aku menamparmu 2 kali sekarang, apakah Xiao Lei berani datang kepadaku? Aura Suyuki jelas menekan Geng Sanshan, membuat tubuh Geng Sanshan mulai bergetar. Membengkak kocok sedikit. Geng Sanshan tahu bahwa pemukulan Suyuki sia-sia dan Xiao Lei tidak akan berselisih dengan keluarga Su karena dia. Chen Ping memandang Geng Sanshan seperti itu, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya melihatnya sambil mencibir. Aku akan menghapusnya, aku akan menghapusnya. Ketika Jiang Wenjing melihat ini, dia buru-buru mengeluarkan tisu dan ingin menghapusnya untuk Chen Ping, bukan untuk Geng Sanshan. Kamu pikir kamu ini siapa? Bisakah kamu menyentuh pacarku? Suyuki mendorong Jiang Wenjing menjauh. Wajah Jiang Wenjing memerah karena malu, tetapi dia tidak berani berkata kentut. Geng Sanshan tidak berani memprovokasi Suyuki, dan dia bahkan tidak berani